Bab 301 Krisis. Sebelum Lan Xuanyu dapat mengetahui apa yang sedang terjadi, dua rumput perak biru ini tiba-tiba melilit lambang peringkat hitam di depannya, dan keserakahan langsung muncul dari dalam hatinya. Dia mencoba mengendalikan mereka, tetapi bagaimana dia bisa melakukannya saat ini? Segera, lingkaran cahaya hijau muncul di dua rumput perak biru, dan energi kehidupan yang sangat kuat tiba-tiba diserap, mengalir deras ke dalam tubuhnya. Setelah hanya satu tarikan napas, Lan Xuanyu merasa tubuhnya akan meledak. Dia tiba-tiba berteriak dengan sedih. Pakaiannya meledak dan memperlihatkan seluruh tubuhnya. Pada saat ini, di permukaan kulitnya, garis-garis emas dan perak dengan gila-gilaan keluar seperti cacing tanah. Sisik mulai muncul di antara jari-jarinya dan menyebar dengan cepat ke atas. Segera melebihi siku, dan terus mendaki. Murid Lan Xuanyu berubah menjadi celah vertikal dalam sekejap. Dia bisa merasakan hasrat kuat yang melonjak dari dalam, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di dalam dirinya, dengan gila-gilaan berusaha membebaskan diri. Aura garis keturunannya tumbuh lebih kuat dengan cepat, dan kecepatan pendakiannya membuat Lan Xuanyu bahkan merasa takut. Dia merasa tubuhnya diregangkan terbuka seperti balon. Darahnya menetes dari permukaan kulitnya. Jika ini berlanjut, dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan, tapi dia hampir pasti mati. Garis keturunannya di luar kendali. Dia ingin mengambil inisiatif untuk mengontrol, tetapi dengan basis kultivasi dua cincinnya yang sangat sedikit dan kekuatan spiritual spirit si Rilemnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa membiarkan naluri garis keturunannya mendatangkan malapetaka. Itu seperti dua monster yang selalu bersembunyi di garis keturunannya tiba-tiba distimulasi oleh energi kehidupan yang sangat padat ini. Mereka tiba-tiba terbangun dan mulai melahap energi itu terlepas dari apapun. Sebagai tuan rumah mereka, tubuh Lan Xuanyu berada di dekat batas dari apa yang bisa dia tanggung. Baik suaranya maupun auranya tidak dapat ditransmisikan keluar ruang meditasi ini. Ruang meditasi tertutup rapat, karena takut mempengaruhi kultivasi orang lain. Setiap orang memiliki asrama dan ruang meditasi sendiri, dan yang lainnya tidak diizinkan masuk tanpa izin. Itu sama bahkan untuk guru. Ini adalah aturan Shrek, tidak lebih, tidak lebih. Lan Xuanyu dengan jelas melihat bahwa tubuhnya semakin besar. Itu benar-benar semakin besar. Hanya dalam waktu sesingkat itu, berat badannya bertambah sehingga seluruh tubuhnya tampak akan meledak karena terlalu banyak membengkak. Permukaan kulitnya bahkan mulai retak, tetapi kemampuan penyembuhan dirinya yang kuat terus-menerus memperbaiki luka-luka ini. Mungkinkah aku benar-benar akan meledak dan mati? Pada saat ini, dengungan kecil tiba-tiba terdengar dari lubuk pikirannya, dan Lan Xuanyu tiba-tiba merasa lapisan cahaya hijau redup tiba-tiba menyala di lautan spiritualnya. Hijau pucat ini dengan cepat menyapu seluruh lautan spiritual, mengeringkan air laut di dalamnya. Tiba-tiba, Lan Xuanyu menemukan bahwa kekuatan spiritualnya yang sebelumnya membeku telah berfluktuasi, dan sepertinya dia bisa mengendalikannya lagi. Segera, dia tidak ragu untuk mendesak kekuatan spiritualnya untuk menyembur keluar, dan dengan cepat menyebar ke dadanya. Jika dia ingin mengubah situasi di depannya, dia harus bergegas ke pusaran garis keturunannya dan memisahkan kekuatan dari dua garis keturunan. Selama dia tidak membiarkan mereka terus berkembang, dia punya kesempatan. Dengan infus kekuatan spiritual, Lan Xuanyu pertama kali merasakan perasaan terasing dari dua garis keturunan. Ya, itu adalah perasaan yang nyata di tingkat spiritual. Namun, untuk beberapa alasan, ketika mereka bersentuhan dengan kekuatan spiritualnya, mereka sepertinya tertarik oleh sesuatu, dan sebenarnya dengan mudah menepi. Di bawah bimbingan kekuatan spiritualnya, meskipun mereka agak enggan berpisah dengan energi kehidupan yang kaya dari dunia luar, kekuatan spiritual Lan Xuanyu tampaknya memiliki sesuatu yang lebih menarik bagi mereka, dan dibimbing dengan cepat. Lan Xuanyu tidak peduli untuk menganalisis alasannya. Saat ini, dia sangat gembira, dan buru-buru membimbing mereka kembali ke rongga dadanya, membuat mereka berputar lagi, dan dengan hati-hati menjaga mereka agar tidak saling bersentuhan. Pusaran garis keturunannya sudah ada cukup lama sekarang, tentu saja dia cukup akrab. Menurut lintasan aslinya, dia bekerja keras untuk memutar kekuatan kedua garis keturunan, dan mengurangi sebanyak mungkin penyerapan kekerasan energi kehidupan eksternal mereka. Fakta membuktikan bahwa dia benar. Ketika dia mengarahkan kekuatan kedua garis keturunan itu kembali ke rongga dadanya, penyerapan energi kehidupan dari dunia luar tiba-tiba berkurang.
Dan dia juga menemukan bahwa kekuatan garis keturunan yang dia arahkan kembali jauh lebih kuat dari sebelumnya, sedemikian rupa sehingga seluruh dadanya mulai membengkak. Perasaan bengkak ini benar-benar tidak nyaman, bahkan menyakitkan. Seluruh tubuhnya baik-baik saja, tetapi area dadanya sangat bengkak. Apa yang harus saya lakukan? Tidak ada yang meminta nasihat atau bantuan. Yang bisa dia andalkan sekarang hanyalah dirinya sendiri. Tenang, dia berusaha menenangkan dirinya sebisa mungkin. Hanya dengan bersikap tenang seseorang dapat memikirkan solusi. Sambil menurunkan intensitas panduan untuk 2 garis keturunan, otaknya bekerja dengan kecepatan tinggi, memikirkan semua metode yang mungkin. Pembengkakan di dadanya menjadi semakin serius, yang menyebabkan dadanya membengkak, dan bahkan melalui kulitnya, samar-samar dia bisa melihat cahaya emas dan perak di dalamnya. Jangan panik, jangan panik. Tapi apa yang harus saya lakukan sekarang? Kekuatan spiritual saya dapat membimbing 2 kekuatan garis keturunan ini, tetapi mereka hanya dapat dibimbing di dalam tubuh. Meskipun kecepatan mereka menelan energi kehidupan dari dunia luar melambat, jumlah yang sudah diserap masih terlalu besar untukku. Setelah mutasinya terakhir kali, kecepatan garis keturunannya dalam menyerap energi kehidupan telah meningkat pesat, tetapi tampaknya itu tidak dapat dicerna dalam waktu singkat, jadi apa yang harus dia lakukan? Teknik martial soul fusion. Biarkan kekuatan garis keturunannya berubah menjadi energi untuk energi inti berwarna-warni itu. Itu adalah energi fusi sejati. Namun, dia berada di ruang meditasi. Akankah menggunakan teknik martial soul fusion-nya meledakkan tempat ini? Terlebih lagi, meski kekuatan spiritualnya bisa dibangkitkan, tubuhnya tetap tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa menggunakan teknik martial soul fusion dari luar tubuhnya. Biarkan 2 garis keturunan bebas bertabrakan. Itu tidak berbeda dengan mencari kematian, dia akan langsung meledak. Tidak diragukan lagi, menggabungkan kekuatan 2 garis keturunan menjadi energi 7 warna adalah cara terbaik untuk menyelesaikan situasi saat ini, tetapi kuncinya adalah dia tidak bisa melakukannya sekarang. Apakah ada alternatif lain? Apalagi yang bisa saya lakukan? Keadaan tubuhnya memburuk di setiap napas. Suasana hati Lan Xuanyu pasti terpengaruh. Tiba-tiba, inspirasi muncul dari lubuk pikirannya, dan dia tiba-tiba memikirkan suatu situasi. Ketika dia menggunakan teknik martial soul fusion untuk pertama kalinya, level kekuatan jiwanya berkurang 1 peringkat. Pada saat itu, tidak diragukan lagi itu adalah hal yang sangat menyakitkan baginya. Kekuatan jiwanya yang diperoleh dengan susah payah telah hilang. Semuanya harus dimulai lagi, dan butuh banyak waktu, yang membuatnya menjadi orang dengan kekuatan jiwa terendah di kelas elit junior. Ketika dia tiba di Akademi Shrek, dia menemukan bahwa yang paling dibutuhkan garis keturunannya adalah energi kehidupan, yang dibutuhkannya untuk berkembang. Itu menjelaskan mengapa di masa lalu kekuatan jiwanya akan tertelan, dan kecepatan kultivasinya yang lambat karena energi kehidupannya tidak cukup. Dalam hal ini, apakah mungkin untuk membalikkannya? Dengan kata lain, ubah kelebihan energi kehidupan menjadi kekuatan jiwa melalui garis keturunannya. Dengan kekuatan jiwa itu, bahkan jika kekuatan garis keturunannya tidak memiliki energi kehidupan yang cukup untuk diserap di masa depan, dia masih bisa menggunakan teknik martial soul fusion dengan memecah kekuatan jiwanya menjadi energi yang dibutuhkannya. Memikirkan hal ini, Lan Xuanyu tiba-tiba melihat cara untuk keluar dari krisis ini. Adapun bagaimana mengubah kekuatan garis keturunannya menjadi kekuatan jiwa, dia hanya bisa mencoba melakukan semuanya secara terbalik. Bab 302 Metode kultivasi yang dibuat sendiri. Kekuatan rohnya langsung tenggelam ke dalam lingkaran kecil berwarna-warni, inti dari pusaran garis keturunannya. Di bawah kehendaknya, energi dalam pusaran berwarna segera ditarik keluar. Begitu keluar, kekuatan 2 garis keturunan tiba-tiba menjadi sedikit lebih damai. Sebenarnya, Lan Xuanyu tidak yakin apa yang harus dia lakukan sekarang. Dia hanya bisa terus diam-diam memberi perintah untuk menguraikan energi garis keturunan menjadi kekuatan jiwa. Pada saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk mengalokasikan sedikit kekuatan rohnya untuk mengendalikan kekuatan jiwa di tubuhnya. Sekarang dia bisa memobilisasi kekuatan garis keturunannya, dia secara alami juga bisa melakukannya untuk kekuatan jiwanya. Dia membimbing kekuatan jiwanya untuk bergerak cepat melalui jalur kultivasi keterampilan surgawi misterius. Sementara kekuatan jiwanya beredar, kekuatan garis keturunannya terkonsentrasi di dadanya, keduanya tidak bertentangan satu sama lain. Tiba-tiba, Lan Xuanyu mendapat inspirasi lain.
Dia dengan cepat memblokir penyerapan energi asal dari dunia luar dengan keterampilan surgawi misterius, tetapi memindahkan arah penyerapan ke dalam. Tiba-tiba, pemandangan aneh muncul. Di bawah pengaruh keterampilan surgawi misterius, kekuatan garis keturunan emas dan peraknya yang sudah cukup liar akan mengamuk. Namun, dengan munculnya energi 7 warna dari inti, mereka hanya bisa dengan patuh tinggal di pusaran garis keturunan, tidak mampu melawan. Kemudian Lan Xuanyu melihat untaian energi dilucuti dari dua kekuatan garis keturunannya yang berbeda. Mereka seperti uap air yang naik, diam-diam menyatu dengan kekuatan jiwanya dan meningkatkannya. Begitu situasi ini terjadi, Lan Xuanyu langsung lega, karena dia langsung merasa bahwa rasa sakit di dadanya sudah terkendali dan berangsur-angsur berkurang. Besar, Lan Xuanyu tidak berani ceroboh, dan dengan hati-hati terus mengendalikannya. Dia menemukan bahwa setelah lautan spiritualnya mendapat noda hijau itu, kekuatan rohnya memiliki kendali yang lebih kuat atas energinya. Jumlah total kekuatan rohnya tidak meningkat, tetapi kekuatan kontrolnya meningkat banyak. Bahkan kekuatan garis keturunan pemberontaknya tampaknya terpikat olehnya dan lebih mudah dikendalikan. Lan Xuanyu tidak pernah berpikir bahwa kekuatan jiwanya akan meningkat begitu cepat. Setelah mengekstrak energi halus dari kekuatan garis keturunannya, kekuatan jiwanya diperkuat dengan kecepatan yang hampir terlihat dengan mata telanjang. Perasaan ini benar-benar luar biasa. Dia bisa melihat kekuatan jiwanya mulai tumbuh, mengalir melalui meridiannya, dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Saat kekuatan jiwanya mulai memberi makan kembali tubuhnya, meridian melebar ke titik pecah akan kembali ke keadaan semula. Kekuatan garis keturunannya juga telah tenang, dan selama proses pemulihan, itu berubah menjadi sedikit emas dan perak, diam-diam menyatu. Itu membuat meridian dan tulangnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Rasa sakit itu berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh rasa nyaman yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Lan Xuanyu akhirnya bisa bernapas lega. Secara bertahap, kelebihan kekuatan garis keturunan diubah menjadi kekuatan jiwa dan diserap, tetapi Lan Xuanyu tidak mengambil semuanya. Dia menyimpannya di atas kondisi optimal aslinya dan kemudian menyerap sekitar 30% darinya. Kekuatan garis keturunannya membutuhkan energi kehidupan untuk tumbuh. Selama tidak menyerap secara berlebihan, tetap memberikan manfaat yang besar. Kemudian dia dengan hati-hati membuka kembali inderanya ke dunia luar, membimbing energi kehidupan dari luar ke dalam tubuhnya dan ke dalam pembuluh darahnya. Berkat pengalamannya sebelumnya, tidak diragukan lagi bahwa ini akan menjadi cara pelatihan yang mirip dengan jalan pintas. Hanya dalam waktu sesingkat itu, dia merasa bahwa kekuatan jiwanya telah meningkat pesat. Dibandingkan dengan kultivasi yang sulit di masa lalu, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Namun, ketika dia memulai kembali untuk menyerap energi kehidupan dari lingkungan, dia tiba-tiba menemukan bahwa situasinya telah berubah. Tidak ada lagi energi kehidupan yang kuat yang telah dia serap sebelumnya. Lan Xuanyu mengakhiri meditasinya dengan linglung, dan membuka matanya. Ketika dia melihat kotak logam dengan lambang hitam di lututnya, dia terkejut. Di dalam kotak logam, lencana hitam telah berubah. Energi kehidupan asli yang kaya telah menghilang. Lambang hitam legam itu telah berubah menjadi coklat, tampak seperti sepotong kayu biasa yang telah ditinggalkan selama beberapa tahun. Ini, Lan Xuanyu ingat dengan jelas bahwa Tang Zhenhua memberitahunya sebelumnya bahwa lambang tingkat hitam ini dibuat dari batang pohon abadi. Kemana energi life ini menghilang? Apakah itu sepenuhnya diserap olehnya? Apakah ini masih dihitung sebagai lambang hitam? Tiba-tiba, dia hanya merasakan keringat dingin keluar dari punggungnya. Itu adalah lambang hitam. Meskipun dia tidak tahu apa yang bisa ditukar dengan lambang peringkat hitam, ketika dia memikirkan betapa berharganya lambang peringkat ungu dan itu adalah sesuatu yang setara dengan 10 lambang itu, dia tidak dapat membayarnya kembali bahkan dengan menjual dirinya sendiri. Dia buru-buru dan hati-hati mengambil lambang peringkat hitam dari kotak logam, dan hati-hati mengamatinya. Tiba-tiba, Lan Xuanyu menemukan beberapa perubahan. Meskipun lambang peringkat hitam ini telah kehilangan kilau dan energi kehidupan yang kaya sebelumnya, itu sekarang seperti spons, diam-diam menyerap aura kehidupan ruang meditasi. Lan Xuanyu merasa bahwa aura kehidupan langsung memudar ketika dia berencana untuk terus berlatih. Sebagian alasannya adalah karena itu diserap oleh lambang dan dirinya sendiri. Sekarang lambang itu tidak lagi melepaskan tetapi menyerap energi kehidupan, panen Lan Xuanyu secara alami menjadi lebih buruk. Itu sudah sesuatu yang mirip dengan keberadaan spiritual. Dengan kata lain,
diberikan waktu yang cukup, itu harus dapat pulih ke keadaan semula. Memikirkan hal ini, Lan Xuanyu memasukkannya kembali ke dalam kotak logam dan menutup kotak logam itu. Tiba-tiba, hisapan menghilang, dan energi kehidupan di ruang meditasi mulai pulih secara bertahap, kembali ke kepadatan aslinya. Mengambil napas panjang, Lan Xuanyu pertama-tama dengan hati-hati merasakan perubahan di tubuhnya tanpa terburu-buru kembali bermeditasi. Dengan krisis garis keturunannya hilang, dia sekarang beroperasi penuh. Kekuatan jiwanya telah meningkat pesat, dan pusaran garis keturunan di dadanya menjadi lebih besar. Lan Xuanyu juga menemukan bahwa titik cahaya 7 warna di dalam inti pusaran garis keturunannya sedikit lebih besar. Karena itu hanya sedikit, dia tidak terlalu yakin, tetapi dari apa yang dia rasakan, itu mungkin lebih kuat. Dengan kata lain, tanpa menggunakan teknik penggabungan jiwa bela diri, itu juga bisa diperkuat melalui proses konversi energi barusan. Apakah ini karena ketika kekuatan dua garis keturunan diubah menjadi kekuatan jiwa, mereka sedikit menyatu selama proses? Lan Xuanyu tahu betul bahwa menggunakan teknik martial soul fusion untuk memperkuat energi 7 warnanya sebenarnya adalah pemborosan besar. Dia harus mengeluarkan sejumlah besar energi, dan hanya sebagian kecil yang benar-benar terserap. Tetapi dia tidak pernah menemukan cara untuk mempercepat fusi dan kultivasi energi 7 warna ini. Itu adalah konsumsi yang setara dengan seluruh peringkat kekuatan jiwa. Sejujurnya, dia sedikit enggan. Tapi sekarang, masalah ini tampaknya memiliki solusi. Jika dia bisa berkultivasi dengan cara ini, maka energi garis keturunan yang terpisah akan melalui proses fusi, dan kekuatan jiwanya juga akan meningkat. Premisnya adalah memiliki energi kehidupan yang cukup. Dalam keadaan ini, kecepatan kultivasinya. Memikirkan hal ini, Lan Xuanyu menjadi sangat bersemangat, karena dia akhirnya menemukan metode kultivasi yang paling cocok untuk kondisi fisiknya. Setelah merangkum seluruh proses kultivasi sebelumnya lagi di kepalanya, dia mulai bermeditasi lagi. Metode kultivasinya baik-baik saja, tetapi dia segera menemukan bahwa tidak mudah bagi energi kehidupan untuk kembali ke keadaan jenuh sebelumnya. Tanpa energi kehidupan yang kaya dan ekstrim dari lambang peringkat hitam, hanya energi kehidupan dari ruang meditasi yang memang dapat meningkatkan kecepatan penyerapan garis keturunannya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya juga bisa mencapai kecepatan kultivasi normal karena tidak ada lagi garis keturunan yang mencoba untuk merebut energi kehidupan. Tetapi energi kehidupan yang diserap oleh pembuluh darahnya jauh dari cukup untuk memberi makan kembali ke kekuatan jiwanya. Jelas tidak mungkin untuk mencapai kultivasi berkecepatan tinggi sebelumnya. Bab 303 ini Shrek. Meskipun demikian, Lan Xuanyu tidak kecewa, karena dia tahu bahwa lambang hitamnya dapat pulih secara bertahap. Setelah pulih, dia secara alami dapat mengulangi proses sebelumnya. Dan dengan persiapan, dia tidak akan menyia-nyiakan setetes pun energi kehidupannya. Adapun berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih, hanya dengan bereksperimen dia akan tahu. Secara umum, berkultivasi di Shrek Academy benar-benar menghasilkan 2 kali lipat dari setengah usaha. Setelah malam yang tenang, keesokan paginya, Lan Xuanyu tiba-tiba tidak lapar sama sekali. Energi kehidupan yang kaya di lingkungan adalah nutrisi terbaik yang bisa dia miliki. Jika tubuhnya memiliki energi yang cukup, tentu saja tidak mudah lapar. Sebenarnya tidak ada kantin, semua yang ada di Akademi Shrek dikirim. Memesan makanan 1 hari sebelumnya akan mengakibatkan makanan diantarkan ke asrama dalam waktu yang ditentukan. Kualitas layanan ini, itu membuat mahasiswa baru merasa bahwa harga 1 lambang putih sangat berharga. Setelah sarapan, sudah waktunya untuk kelas. Kelas pertama untuk mahasiswa baru berada di lantai pertama gedung pengajaran utama. Jadwal menunjukkan bahwa di pagi hari ada kelas bersama. Selebihnya dicadangkan untuk mata kuliah masing-masing jurusan dan waktu kultivasi mahasiswa. Seperti yang dikatakan Dekan Akademi Luar Ying Lohong, pengajaran Akademi Shrek memang cukup longgar. Tapi semakin longgar, semakin termotivasi para siswa ini. Tidak ada yang mau tersingkir, jadi mereka harus bekerja lebih keras. Bukan hanya Liu Feng dan Qian Lei yang berpikir untuk bekerja keras ketika yang lain sedang beristirahat. Bahkan, hampir semua orang memikirkan hal yang sama. Ini terutama berlaku bagi mereka yang relatif lemah selama ujian masuk. Menurut navigasi perangkat komunikasi Shrek, Lan Xuanyu berlari sampai ke gedung pengajaran utama. Itu benar-benar agak jauh. Butuh waktu cukup lama untuk tiba di tempat tujuan. Apalagi saat berlari,
ia menemukan masalah. Energi kehidupan yang kaya memang membantu kultivasi, tetapi saat berlari, bernapas menjadi sedikit lebih sulit. Dia masih baik-baik saja, karena konstitusinya sangat dekat dengan energi kehidupan, memungkinkan tubuhnya menyerap energi dengan cepat. Tetapi dia menemukan bahwa ketika dia datang ke gedung pengajaran utama, semua mahasiswa baru yang telah tiba wajahnya merah dan terengah-engah, dan banyak orang belum datang. Akademi Shrek tiba-tiba tidak cocok untuk berlari. Selama ujian, dia tidak terlalu memperhatikannya dan tidak menyadarinya. Sekarang dia meluangkan waktu untuk merasakannya. Tidak heran Ling Yi dan yang lainnya harus mengemudi, dan ada juga bas jiwa di dalam akademi. Itu karena ini, jika tersiar kabar, mereka mungkin dipandang rendah oleh siswa dari planet lain dan akademi lain. Energi kehidupan begitu kuat sehingga mereka kesulitan berlari. Namun, Lan Xuanyu tidak berencana membeli mobil. Berkat konstitusinya, dia bisa menyerap lebih banyak energi saat berlari. Lambang hitam tertinggal di ruang meditasi. Ketika dia tidak berada di ruang meditasi, lambang peringkat hitam akan menjadi satu-satunya yang menyerap energi kehidupan, dengan cara itu mungkin akan mempercepat pemulihannya. Saya bertanya-tanya sumber daya kultivasi seperti apa yang guru akan berikan untuk saya tukarkan. Alangkah baiknya jika itu juga terkait dengan energi kehidupan. Kata-katanya sepertinya menyiratkan ini kemarin. Dari 36 siswa di kelas tersebut, 16 siswa terlambat. Begitu Lan Xuanyu memasuki pintu kelas, dia menemukan Xiaoqi berdiri di belakang podium. Xiaoqi tampaknya telah mengharapkan situasi seperti itu sejak lama, jadi sebaris kata tertulis di papan tulis di belakangnya. Terlambat masuk kelas, satu lambang putih sebagai hukuman. Melihat ini, semua siswa yang datang tepat waktu menunjukkan ekspresi bersyukur, tetapi semua siswa yang terlambat memiliki wajah pahit. Apakah ini benar-benar salah mereka? Siapa yang tahu bahwa mereka tidak bisa lari di akademi? Di antara siswa yang terlambat adalah trio Bing Tianliang. Saat ini, mereka membuat wajah yang sangat jelek. Untungnya, mereka mendapatkan banyak emblem selama penilaian komprehensif. Lan Mengqin dan Dong Qianqiu tiba lebih awal, dan Yuanen Hui juga ada di sana. Liu Feng datang sedikit lebih lambat dari Lan Xuanyu dan terlihat sedikit lelah. Begitu dia duduk di kursinya, dia langsung menabrak meja. Yang mengejutkan Lan Xuanyu, ketika siswa ke-35 masuk ke ruang kelas, Qian Lei masih belum terlihat. Kenapa Fatih sialan ini belum datang? Dia sedikit menyesal, berpikir bahwa dia seharusnya menelepon mereka di pagi hari. Lambang putih terbuang sia-sia. Oke, semua orang ada di sini. Anda dapat melihat kata-kata di papan tulis. Setelah kelas, pergi ke kantor urusan akademik sendiri. Jika Anda tidak mengambil inisiatif untuk membayar denda, Anda akan dipotong ganda setelah menyelesaikan tugas nanti. Anda cukup umur untuk menanganinya sendiri. Tidak perlu memberitahu saya bahwa Anda tidak berpikir untuk tidak bisa lari. Aturan sekolah seperti ini, kecuali Qian Lei yang dimaafkan, semua orang diperlakukan sama. Itu saja, mari kita mulai kelas selanjutnya. Jawaban Xiaoqi sederhana dan lugas, menyegel permintaan semua orang. Upacara penyambutan sudah dilakukan kemarin. Mulai hari ini, Anda adalah siswa Akademi Shrek. Untuk memulai, izinkan saya menekankan beberapa aturan. Pertama-tama, di akademi, Anda harus mengenakan seragam siswa. Jika tidak, setiap kali Anda akan dikurangi lambang putih. Terlambat ke kelas umum tidak diperbolehkan, Anda sudah tahu hasilnya. Hari ini adalah pertama kalinya, lain kali Anda terlambat, guru kelas biasa manapun tidak akan menunggu Anda. Kelas akan langsung dimulai. Untuk pengetahuan yang terlewatkan, temukan cara sendiri untuk mengejar lambang Anda. Ketiga, perkelahian tidak diperbolehkan di akademi. Jika Anda ingin bertarung, Anda bisa pergi ke pot simulasi dan pergi ke dunia Douluo untuk bertarung sesuka Anda. Setelah menjadi siswa Shrek, dunia Douluo Anda akan langsung dibuka sebagai versi dewasa. Anda akan memiliki akses ke semua fungsi, dan melakukan apapun yang Anda inginkan. Premisnya adalah Anda tidak melanggar aturan dunia Douluo. Kejahatan di dunia Douluo diperlakukan sama seperti di dunia nyata, begitu pula hukumannya. Jika tidak, Anda dapat menyewa tempat khusus akademi dan seorang guru sebagai wasit untuk berkompetisi. Anda dapat memilih ini untuk mereka yang ingin menghajar lawan. Selebihnya, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Untuk peraturan yang lebih rinci, periksa sendiri peraturan sekolah. Saya tidak akan mengganggu mereka di sini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan.
Untuk peraturan yang lebih rinci, periksa sendiri peraturan sekolah. Saya tidak akan mengganggu mereka di sini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Untuk peraturan yang lebih rinci, periksa sendiri peraturan sekolah. Saya tidak akan mengganggu mereka di sini. Selama tahun pertama, saya bertanggung jawab untuk mengajari Anda kursus Battle Armor Master. Terutama membiarkan Anda memahami bagaimana menjadi Master Armor pertempuran sejati. Persiapan apa, sumber daya apa dan pengetahuan seperti apa yang dibutuhkan. Sekarang, saya dapat memberitahu Anda terlebih dahulu persyaratan penilaian untuk memvalidasi tahun kedua. Ketika tahun akademik kedua selesai, penilaiannya ditetapkan terlebih dahulu, yaitu memiliki Battle Armor bintang 1 sendiri, atau disebut juga Battle Armor 1 kata. Dengan kata lain, Anda memiliki waktu 2 tahun untuk belajar, mempersiapkan, dan membangun Battle Armor Anda sendiri. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya saat itu, Anda dapat meninggalkan Shrek. Setelah mendengar kata-kata Xiaoqi, ekspresi semua orang menjadi serius, bahkan Liu Feng, yang sedang berbaring di meja dengan wajah lelah, duduk tegak. 2 tahun kemudian, di usia muda 14 tahun, mereka harus menjadi Battle Armor Master bintang 1, ini adalah persyaratan Shrek. Ya, ini Shrek. Xiaoqi Dao, ada indikator tetap lain yang bisa saya ungkapkan kepada Anda. Di tahun ke-6, saat kursus Outer Court selesai. Agar memenuhi syarat untuk penilaian pengadilan negeri, kriteria paling dasar adalah menjadi Master Armor pertempuran 3 kata. Kriteria dasar untuk kekuatan jiwa adalah peringkat 70. Jika Anda tidak memenuhinya, Anda bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk mengikuti ujian pengadilan negeri. Jadi, apakah kelas saya penting atau tidak, Anda bisa menilai sendiri. Lan Xuanyu diam-diam berkata di dalam hatinya, guru itu adalah orang yang sangat bangga. Apakah mereka perlu berpikir? Arti kata-katanya sangat jelas. Tapi apakah kriteria pengadilan dalam sama dengan mereka yang berasal dari Departemen Komando Antar Bintang? Seolah-olah dia telah mendengar pikirannya, Xiaoqi berkata, standar yang saya katakan adalah untuk semua disiplin ilmu. Di Shrek Academy, menjadi Battle Armor Master adalah dasar dari semua disiplin ilmu. Tanpa kekuatan yang cukup kuat, bagaimana mungkin seseorang memiliki landasan yang cukup kuat untuk mempelajari hal-hal lain? Kekuatan adalah fondasi dari segalanya. Oleh karena itu, bahkan gurumu tidak memiliki cara lain untuk membiarkanmu memasuki pengadilan negeri. Bab 304 Kota Langit Abadi. Kalian seharusnya sudah mendengar tentang pengadilan dalam Shrek. Ini adalah tempat yang benar-benar dapat mengubah Anda. Anda mungkin masih belum mengerti apa artinya berada di pengadilan dalam, dan tidak di mana itu. Saat berbicara, Xiaoqi tiba-tiba menunjuk ke langit, dan berkata dengan samar, apakah kamu melihat Danau Dewa Laut di luar? Pohon abadi di tengah Danau Dewa Laut adalah inti kehidupan dari seluruh planet induk. Terima kasih kepada Shrek Academy dan nenek moyang Sekte Tang kami yang bekerja keras untuk membuatnya berakar kembali, dan hanya setelah menelan seluruh pesawat yang menyerang kami pada saat itu, ia tumbuh sepenuhnya menjadi kondisi saat ini. Mahkota pohon abadi sangat besar, dan di atasnya, ada sebuah kota bernama Kota Langit Abadi. Di tempat itu bersemayamlah Shrek yang sebenarnya, dan istana dalam Shrek. Sebelum menjadi murid pengadilan dalam, tidak ada prestasi yang memungkinkan Anda pergi ke sana. Bahkan jika Anda berhasil mendapatkan lambang tingkat tinggi secara kebetulan, itu tetap tidak mungkin. Hanya murid dari pengadilan dalam atau lebih yang bisa pergi ke sana. Petik 2. Kota Langit Abadi. Begitu kata-kata ini keluar, semua mahasiswa baru yang hadir mau tak mau meluruskan pinggang mereka. Bahkan seseorang yang sebangga Lan mungkin, dia tidak bisa menahan kegembiraan saat ini. Itu adalah Kota Langit Abadi. Keberadaan yang legendaris. Tidak ada yang tahu apa yang ada di sana. Menurut legenda, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang sebenarnya tinggal di sana. Siapa yang mengira pengadilan dalam Shrek ada di sana? Lan Xuanyu masih ingat bahwa ketika dia pertama kali melihat ke bawah dari langit, dia hanya samar-samar melihat kanopi besar, dan di atas kanopi, tidak mungkin melihat pemandangan di atas karena awan dan kabut. Apakah benar-benar ada kota di sana? Sungguh pemandangan yang luar biasa. Kerinduan yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Pengadilan dalam, saya benar-benar akan menjadi murid pengadilan dalam. Bukankah tidak bisa memasuki pengadilan negeri salah satu penyesalan terbesar Guruji? Dan dia telah gagal. Ini membuat Lan Xuanyu tidak bisa tidak memikirkan kembali murid pengadilan negeri Shrek yang datang ke Akademi Tianluo.
Dari dekan hingga guru, semua orang menghormatinya karena dia berasal dari pengadilan negeri Shrek. Itu saja untuk penyimpangan. Mari kita mulai kelasnya. Anda semua harus memiliki pemahaman tertentu tentang Battle Armors. Baju perang sebenarnya adalah sejenis baju besi. Beberapa orang juga mengatakan itu semacam mesya. Itu tidak sepenuhnya benar dan juga tidak sepenuhnya salah. Itu bervariasi menurut satu persepsi pribadi tentang Battle Armors. Tapi yang ingin saya katakan adalah, Battle Armor adalah bagian dari diri Anda. Bagian dari tubuh Anda, seperti tangan dan kakimu. Ini akan melindungi keselamatan Anda dan meningkatkan kekuatan Anda. Ketika Anda sangat membutuhkannya, itu adalah mitra Anda yang paling dapat diandalkan. Yang harus kita lakukan adalah terus memperkuat mitra ini dan menjadikannya lebih kuat dan dapat diandalkan. Dengan melakukan ini, kita juga akan menjadi lebih kuat. Petik 2. 10.000 tahun yang lalu, sebelum evolusi pesawat dari planet induk, tingkat tertinggi adalah tingkat 4, juga dikenal sebagai Battle Armor 4 kata, atau hari ini Battle Armor bintang 4. Seiring dengan evolusi planet induk kita dan peningkatan yang dibuat dalam pemurnian logam langka, tingkat maksimumnya sekarang adalah Battle Armor 6 kata dan bintang 6. Jelas, Battle Armor 5 kata dan 6 kata bukanlah yang perlu Anda pikirkan sekarang. Bahkan hanya Battle Armor 5 kata membutuhkan setidaknya menjadi limit Douluo. Battle Armor 1 kata di tahun-tahun awal tidak bergantung pada tubuh, mirip dengan armor, dan perlu dipakai saat digunakan. Adapun armor pertempuran 2 kata, itu dapat bergabung dengan garis keturunan dan kekuatan jiwa penggunanya, sepenuhnya menjadi bagian dari tubuh. Namun saat ini, dengan teknologi terbaru, Battle Armor 1 kata harus bisa menyatu dengan tubuh penggunanya. Melalui penelitian, kami menemukan bahwa semakin lama baju zirah perang dipupuk oleh garis keturunan dan kekuatan jiwa Master Jiwa, semakin tinggi tingkat kompatibilitasnya dengan Master Jiwa. Dalam jangka panjang, bahkan mungkin untuk berevolusi sendiri. Tentu saja, ini membutuhkan garis keturunan dan kekuatan jiwa yang cukup kuat dari Master Jiwa. Jadi, jika kamu ingin membuat Battle Armor sendiri, apa yang perlu kamu lakukan? Pembuatan Battle Armor dibagi menjadi 3 proses: merancang, menempa, dan mengukir susunan inti. Ketiga proses ini sangat penting. Mereka melibatkan ketiga profesi kedua Battle Armor Masters. Selain ketiganya, kita juga membutuhkan Battle Armor Manufacturer. Ini adalah 4 profesi tambahan, yang telah diwariskan selama lebih dari 10.000 tahun. Petik 2. Di Akademi Shrek kami, pernah ada seorang jenius yang mempelajari keempat profesi ini pada saat yang sama, dan pada akhirnya menciptakan Battle Armor yang cocok untuknya, dan kekuatannya jauh lebih unggul dari Battle Armor lain di level yang sama. Ini karena dia jauh lebih akrab dengan Battle Armornya. Namun Akademi tidak merekomendasikan pendekatan ini, karena terlalu banyak menghabiskan waktu dan pengalaman untuk berlatih. Namun, jika Anda ingin menjadi Battle Armor Master, Anda harus mempelajari setidaknya 1 profesi tambahan. Tanpa melibatkan diri Anda dalam proses pembuatan Battle Armor, mustahil untuk memahami esensinya. Selama 2 tahun ke depan, pertama-tama, yang perlu kamu lakukan adalah memilih profesi tambahan yang ingin kamu pelajari dan mencapai beberapa kemahiran. Setidaknya sampai level membuat Battle Armor 1 kata. Pada saat yang sama, sepanjang tahun, Anda perlu memikirkan Battle Armor seperti apa yang paling cocok untuk Anda. Benar-benar jangan abaikan ini hanya karena itu adalah Battle Armor 1 kata. Nyatanya, meski bisa diubah nanti, jika arah yang Anda pilih untuk Battle Armor Anda salah, maka setelah mengubahnya, semua waktu yang Anda habiskan untuk menutrisi itu akan hilang, dan keuntungan dari mengubah arah tidak akan sebanding kehilangan. Semakin cepat Anda memperbaiki arah masa depan Anda, semakin banyak waktu yang dapat Anda hemat. Bagi seorang Master Jiwa, sebelum usia 40 adalah masa emas kultivasi. Setelah, untuk tahun kedua, kalian harus saling membantu dan menemukan rekan kalian untuk membuat Battle Armor kalian bersama sampai akhir. Apakah Anda mengerti semua yang saya katakan? Jika ada beberapa poin yang tidak jelas, Anda bisa bertanya sekarang. Guru, Lan Xuanyu mengangkat tangannya tanpa ragu. Xiao Qi mengangguk padanya, bicara. Lan Xuanyu berkata, Guru Xiao, jika demikian, bukankah seharusnya kita memisahkan kelas kita menjadi kelompok yang berbeda untuk mempelajari berbagai profesi tambahan? Ini akan sangat membantu kami di masa depan untuk berkolaborasi. Ya, ini umumnya yang kami lakukan. Secara relatif,
di antara 4 pekerjaan tambahan utama. Yang paling sulit adalah penempaan, lalu desain. Relatif mudah untuk mengukir larik inti. Berkat pengalaman dan gambar para pendahulu Anda yang bisa dijadikan referensi. Menempa membutuhkan bakat, dan desain membutuhkan inspirasi. Adapun manufaktur, perlu mempelajari semua ini, yang relatif berlumpur. Siswa SREK kami umumnya tidak mempelajarinya. Manufaktur memiliki sekolah khusus untuk mengajarkannya. Saya mengerti. Lan Xuanyu duduk, berpikir dalam hatinya bahwa dia, Liu Feng dan Qian Lei, kebetulan berusia 3 tahun, sama dengan 3 pekerjaan tambahan. Tapi bagaimana mereka memilih, merancang, membuat, dan menempa? Mana yang harus dia pilih? Liu Feng duduk di sebelahnya dan berbisik kepadanya, saya tahu batasan saya. Saya akan memilih ukiran array. Saya akan mengandalkan Anda dan Fatih untuk mendesain dan menempa. Dengan kekuatan semangatmu yang tinggi, seharusnya lebih mudah untuk mempelajarinya. Lan Xuanyu mengangguk, oke. Dia tahu bahwa Liu Feng tidak menghindari tanggung jawab, itu memang mengetahui batasannya sendiri. Dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk fokus pada kultivasi. Xiao Qi berkata, apakah ada orang lain yang memiliki pertanyaan? Aku hampir lupa, karena itu adalah kelas dan kelompok. Kemudian, kita akan membutuhkan pemimpin kelas. Setelah bertahun-tahun pengembangan, sistem SREK tetap relatif sederhana. Hanya ada 2 pemimpin kelas, pemimpin dan wakil pemimpin. Pemimpin bertanggung jawab untuk memimpin seluruh kelas selama operasi kelompok, termasuk berkomunikasi atas nama siswa dengan guru, sedangkan wakil pemimpin bertanggung jawab atas beberapa urusan sehari-hari dan membantu pemimpin untuk memimpin kelas. Ada sistem rotasi untuk menentukan pemimpin. Setiap bulan yang baru akan dipilih. Untuk bulan pertama, 2 teratas dalam penilaian komprehensif sebelumnya dipilih secara default. Oleh karena itu, Lan Xuanyu adalah pemimpinnya, dan Yuanen Huihui adalah wakil pemimpinnya. Kami akan bergiliran untuk semua siswa kelas, itu akan memakan waktu sekitar 1 tahun. Setelah itu, kami akan memilih pemimpin resmi dan wakil pemimpin melalui pemungutan suara. Siapapun yang merasa mampu harus menunjukkan kemampuannya sebanyak mungkin ketika dia memikul tanggung jawab ini. Biarkan semua orang mengakui kemampuan Anda. Ingat kata-kata saya, pemimpin yang berkualitas adalah seseorang yang berusaha untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dan sumber daya untuk teman sekelasnya. Saat dia mengucapkan kalimat terakhir, tatapannya secara khusus menatap Lan Xuanyu. Kemampuan memerintah Lan Xuanyu ditunjukkan dalam penilaian komprehensif. Di antara 36 siswa di kelas, termasuk Li Han, Li Bin dan Jiayu, mungkin ada lebih dari 10 orang yang akan mendukungnya. Dia pantas mendapatkan posisinya sebagai pemimpin. Satu-satunya masalah adalah kekuatan pribadinya terlalu lemah, dia hanya memiliki kekuatan jiwa peringkat 23. Ini cukup bermasalah. Sistem rotasi adalah tradisi di Akademi SREK, setiap siswa memiliki kesempatan yang adil untuk membuktikan diri. Ketua kelas, Lan Xuanyu tampak bingung sejenak, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Lebih penting bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Ketua kelas dapat menerima 3 lambang putih sebagai layanan tenaga kerja setiap bulan. Wakil pemimpin memiliki 2, jumlahnya akan bertambah setiap tahun akademik. Bab 305 Pemimpin Kelas. Begitu dia mengatakan ini, mata Lan Xuanyu tiba-tiba berbinar, 3 lambang putih setiap bulan. Itu cukup sewa selama 3 bulan. Jika dia selalu bisa menjadi pemimpin kelas, itu akan menghasilkan 36 lambang putih setahun, itu cukup untuk menyewanya, Liu Feng dan Qian Lei. Lan Mengqin tiba-tiba berkata, Guru, ini tidak adil. Menurut pernyataan Anda, siswa dengan peringkat genap dalam penilaian komprehensif sebelumnya hanya bisa menjadi wakil ketua. Itu lebih sedikit emblem. Xiao Qi sedikit tersenyum, ini sederhana. Jika wakil pemimpin merasa lebih baik dari pemimpin, dia bisa menantangnya. Jika tantangan berhasil, keduanya berganti posisi. Di SREK, kekuatan masih sangat penting. Mendengar apa yang dia katakan, Lan Xuanyu tanpa sadar menatap Yuanen Huihui. Yuanen Huihui buru-buru menggelengkan kepalanya berulang kali, menandakan bahwa dia tidak akan menantangnya. Lan Xuanyu hanya bisa merasa sedikit bersyukur. Jika itu adalah Lan Mengqin, dia mungkin akan langsung menantangnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia jelas bukan lawan Lan Mengqin. Bahkan dengan mempertimbangkan teknik martial soul fusion-nya, celah kekuatannya terlalu besar. Tapi setelah mencapai 3 cincin, segalanya bisa sangat berbeda.
Kuncinya adalah bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan sendiri. Xiaoqi melanjutkan kuliahnya, dan apa yang dia bicarakan hari ini adalah tentang pengetahuan dasar tentang Battle Armor. Sepanjang pagi adalah kelasnya, dengan istirahat setengah jam di antaranya, dan kuliah dibagi menjadi 2 bagian. Setelah kelas selesai, Lan Xuanyu buru-buru mendatangi Xiaoqi sebelum dia pergi. Guru Xiao, mengapa Qian Lei meminta cuti hari ini? Di mana dia sekarang? Xiaoqi berkata, tutornya memintanya untuk melakukan beberapa pelatihan khusus, jadi jangan khawatir. Xuanyu, kamu adalah ketua kelas bulan ini. Ada beberapa kelas umum yang membutuhkan Anda untuk organisasi. Kelas besok pagi adalah salah satunya. Kamu akan berperan sebagai ketua kelas saat itu. Ya, Lan Xuanyu mengingat jadwal kelas. Nama kelas umum besok hanya Dunia Douluo, dan itu tidak menentukan hal lain. Kelas harus terjadi di pot simulasi, jadi itu berarti tidak perlu pergi ke tempat sejauh ini. Setelah kembali nanti, dia perlu menyiapkan pot simulasinya terlebih dahulu. Pada sore hari, dia juga harus pergi ke Interstellar Center untuk menerima pengajaran gurunya, Tang. Setelah dia pulang kemarin, pot simulasi kapal perang antar bintang sudah terpasang. Dia bisa menggunakannya hari ini. Dia bertanya-tanya apakah guru Tang sekali lagi akan menjadi wingman-nya. Memikirkan kesulitan terakhir kali, dia masih merasa trauma. Faktanya, dia bahkan lebih menantikan untuk bertukar sumber daya pelatihan sesegera mungkin. Dia masih belum pernah ke pusat pertukaran. Liu Feng bahkan tidak menunggunya, dan bergegas kembali ke asrama. Dia punya tugas, Xiaoqi memintanya untuk datang kepadanya sore ini. Dia tidak menyangka bahwa gurunya juga akan menjadi kepala sekolah. Ini membuat Liu Feng merasa sedikit lebih baik, asalkan dia tidak memikirkan utangnya. Kembali ke kediamannya, Lan Xuanyu makan siang dengan tergesa-gesa, menyesuaikan pot simulasinya, lalu pergi ke ruang meditasi untuk memeriksa lambang hitam. Benar saja, setelah pemulihan setengah hari, energi kehidupan jelas menjadi sedikit lebih padat. Namun itu tidak sebanding dengan kepadatan aslinya. Pada tingkat ini, mungkin butuh 10 hari untuk pulih. Sore harinya, dia perlu bertanya kepada guru apakah ada cara untuk mempercepatnya. Lan Xuanyu ingin sekali lagi mencoba metode kultivasi baru yang dia ciptakan. Metode kultivasi semacam itu sangat cocok untuknya, peningkatannya sangat cepat. Setelah datang ke Shrek, rasa urgensi muncul tanpa disadari di dalam hatinya. Dikelilingi oleh teman sekelas yang kekuatan jiwanya jauh melampaui dia, Guru Xiaoqi benar. Di Shrek, kekuatan masih yang terpenting. Meskipun kemampuan memerintahnya bagus dan buff-nya baik-baik saja, bagaimanapun juga itu bukanlah kekuatan tempur yang sebenarnya. Jika dia ingin melangkah lebih jauh dan mempertahankan posisi ini, dia perlu meningkatkan lebih banyak lagi. Dia duduk di ruang meditasi sebentar untuk memulihkan kondisi mentalnya menjadi yang terbaik, dan kemudian dia memutar komunikator Shrek di pergelangan tangannya. Guru, apakah nyaman bagi saya untuk menemukan Anda sekarang? Langsung ke pusat pertukaran, aku akan menunggumu di sana. Suara Tang Zhenhua datang. Oke, Lan Xuanyu setuju, tidak berani diam, dan melarikan diri setelah meninggalkan asrama, mengandalkan navigasi komunikator Shrek, dan langsung pergi ke pusat pertukaran. Dari jauh, dia melihat bangunan besar itu. Dari kejauhan, pusat pertukaran tampak seperti pulpen. Seluruh tubuhnya berbentuk silinder, dan bagian atasnya tampak cekung ke dalam. Tingginya setidaknya 30 lantai, yang sedikit lebih tinggi dari bangunan lain di sekitarnya. Perlu diketahui bahwa di kota Shrek, ada batasan ketinggian bangunan. Bangunan setinggi ini cukup langka, apalagi luas lantainya juga cukup besar. Jauh lebih besar dari gedung pengajaran utama. Di sini, Lan Xuanyu akhirnya melihat lebih banyak siswa Shrek. Semua orang mengenakan seragam hijau akademi, masuk dan keluar melalui pintu masuk depan yang lebar dari pusat pertukaran. Sebagian besar orang yang keluar dari sana memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Banyak siswa yang ingin masuk terlihat enggan. Di dinding luar gedung ini, ada beberapa karakter besar bertuliskan, Pusat Misi dan Pertukaran. Memang, ini bukan sekedar pusat pertukaran, tapi juga pusat misi. Misi akademi juga diumumkan di sini. Masuk melalui pintu masuk utama, sebuah aula besar yang luas dapat dilihat di dalamnya, dan setelah masuk, Lan Xuanyu merasa bahwa bangunan ini lebih terlihat seperti kandang bundar. Seluruh bagian dalam bangunan berlubang, dan orang bisa melihat langit secara langsung saat melihat ke atas.
Sepertinya ada lapisan energi atau kaca di atasnya, tapi tidak terlalu jelas dari sudutnya. Bangunan itu sangat modern, dibagi menjadi beberapa lantai melingkar, dan terdapat 16 lift kaca. Rasanya jauh berbeda dari gaya sederhana dan tanpa hiasan di tempat lain di Akademi Shrek. Apakah Anda terkejut dengan gaya arsitektur pusat pertukaran? Konsep desain ini terinspirasi dari idiom, memandang langit dari dasar sumur. Itu mengingatkan seseorang untuk tidak berpuas diri secara membabi buta dan bahwa kita mengawasi langit dari sumur kapan saja. Suara Tang Zhenhua datang. Lan Xuanyu buru-buru berbalik. Sepertinya guru itu tidak berganti pakaian. Mereka sama seperti kemarin, dan bahkan gaya rambutnya hampir sama. Apa itu di tangannya? Bukankah itu sebotol alkohol? Ikut denganku. Tang Zhenhua melambai padanya dan berjalan menuju lift. Lan Xuanyu mengikutinya sambil melihat sekeliling. Di kedua sisi lobi di lantai pertama, terdapat meja resepsionis berbentuk setengah lingkaran. Kedua meja depan dibagi dalam beberapa sektor. Tanahnya berwarna-warni dan setiap sektor lingkaran kecil diwarnai berbeda untuk membedakannya. Di depan setiap sektor dapat ditemukan counter. Warnanya sangat familiar, putih, kuning, ungu, hitam, merah, emas jingga, dan emas. Apa arti dua warna terakhir ini? Sepertinya tidak ada seorang pun di depan konter untuk dua warna ini. Sebanyak 7 area dengan warna berbeda hadir di setiap meja depan. Itu sama apakah itu penghitung misi atau penghitung pertukaran. Setelah memflash komunikator Shrek di depan lift, segera pintu terbuka. Tang Zhenhua masuk bersama Lan Xuanyu dan menekan angka 5. Lift naik, cepat dan mantap, dan dengan cepat membawa mereka ke lantai 5. Berjalan keluar dari lift, ada dinding kaca di satu sisi koridor, dan orang bisa melihat teras besar di luar, dan di sisi lain ada pintu besi dengan beberapa papan nama. Tang Zhenhua membawanya ke pintu ruang VIP nomor 3, berkedip lagi dengan komunikator Shreknya. Pintu besi terbuka, dan sebuah suara datang dari dalam. Guru, kamu di sini. Lan Xuanyu melihat seorang pemuda yang tampak berusia 27 atau 28 tahun menyambutnya dari dalam. Dia tersenyum dan mengenakan seragam sekolah, kecuali seragam sekolahnya berwarna merah. Ada juga simbol monster Shrek berwarna perak di dada kirinya. Melihat seragam sekolah hijaunya lagi, Lan Xuanyu tiba-tiba merasa sedikit canggung. Merah dengan hijau, apa yang dipikirkan akademi ketika mereka merancang seragam itu? Bab 306 dari Departemen Akting. Pria muda itu sepertinya melihat melalui pikirannya dan tidak bisa menahan tawa. Adik laki-laki, jelek atau tidak, tetap anggun. Mengenakan seragam Shrek adalah suatu kehormatan mutlak. Ini adalah tradisi yang diwariskan kepada kami oleh nenek moyang dan senior kami selama puluhan ribu tahun. Ya, adik laki-laki. Lan Xuanyu sedikit terkejut. Tang Zhenhua berkata, ini kakakmu Kincangan. Anda memiliki 6 kakak laki-laki dan perempuan senior yang masih hidup. Sekarang hanya kakak laki-laki dan kakak perempuan ke-6 Anda yang masih di akademi. Semua yang lain telah keluar untuk melakukan tugas. Adapun pertukaran, lebih nyaman dengan dia di sini. Lan Xuanyu menyadari bahwa ini awalnya adalah ruang VIP dari pusat pertukaran. Dan kakak senior ini sendiri yang harus bertanggung jawab atas tempat ini. Ini sangat nyaman. Melihat botol anggur di tangan guru, dia tidak menganggapnya tidak dapat diandalkan lagi. Halo, kakak, nama saya Lan Xuanyu. Tolong jaga aku di masa depan. Dengan penampilan cantik Lan Xuanyu dan penampilannya yang berperilaku baik, dalam keadaan normal, dia pasti memberi kesan yang baik kepada orang-orang. Tapi Kincangan menatapnya dengan ekspresi aneh. Adik, dengan saya di sini, Anda bisa lebih natural, tidak perlu terlalu sopan. Hah? Lan Xuanyu tertegun. Apakah saya sopan? Tang Zhenhua berkata dengan samar, tidak ada murid yang saya akui normal, baik bermuka dua atau setengah gila. Perilaku normalmu adalah kelainan terbesar di sini. Mulut Lan Xuanyu berkedut, lalu apakah aku juga bermuka dua atau setengah gila? Guru, silakan duduk. Kincangan berkata sambil tersenyum, lalu memberi isyarat, tolong. Tang Zhenhua berjalan ke samping dan duduk, baru sekarang Lan Xuanyu meluangkan waktu untuk melihat ruang VIP. Ruang VIP itu sangat besar, dengan luas total 200 meter persegi. Dekorasinya sangat indah dan sederhana, dengan sofa yang sangat nyaman dan meja besar. Seluruh dinding di samping adalah layar jiwa, dengan deretan kata meluncur. Lan Xuanyu melihatnya sebentar, dan kata-kata di atasnya sepertinya menampilkan tugas.
Ini mungkin layar tugas. Adik laki-laki, duduk juga. Qin Chang'an membimbing Lan Xuanyu ke sofa, lalu menoleh ke Tang Zhenhua dan berkata, Guru, dalam beberapa hari, saya mungkin juga akan keluar untuk melakukan tugas. Tang Zhenhua tertegun sejenak, sedikit mengernyit, apakah kamu memikirkannya? Qin Chang'an mengangguk, saya siap sekarang. Saya ingin pergi lebih awal, tetapi saya selalu merasa bahwa saya harus mempersiapkan lebih banyak. Sekarang saya akhirnya merasa bisa melakukannya. Oke, lalu pergi. Tang Zhenhua berkata dengan ringan. Mata Qin Chang'an tersipu, aku hanya sedikit enggan berpisah darimu dan si kecil 6 cukup gila. Jika saya juga pergi, Anda bahkan tidak akan memiliki orang untuk merawat Anda. Hentikan omong kosongmu, apakah kamu mencuci bajuku, memotong rambutku, dan memasak untukku? Kapan kamu merawatku? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Tang Zhenhua berkata dengan kesal. Qin Chang'an menggosok tangannya dan berkata dengan nada agak canggung, Guru, lihat, stasiunmu. Dia baru saja mengatakan ini, Tang Zhenhua segera mengangkat tangannya dan memotongnya, jangan mencoba menipuku. Aku tahu itu, Anda benar-benar merencanakan sesuatu. Bahkan tidak berpikir tentang hal itu. Terakhir kali setelah menghapus meja saya, Anda kembali memberitahu saya bahwa itu demi melakukan percobaan. Anda masih punya nyali untuk meminjam dari saya. Oke, pertama kompensasi saya untuk kerugian saya terakhir kali. Saya tidak meminta banyak, hanya lambang hitam. Jika Anda melakukannya, saya akan mempertimbangkan untuk meminjamkannya kepada Anda. Ahem, mari kita bicara tentang adik pertama. Adik laki-laki, ayo, dan saudara laki-laki akan memperkenalkan Anda ke pusat pertukaran kami. Qin Chang'an menoleh ke Lan Xuanyu dalam sekejap, dan berubah kembali ke senyum lembutnya sebelumnya. Kecepatan di mana dia bisa mengubah wajahnya pasti lebih cepat daripada membalik buku. Lan Xuanyu sekarang secara khusus ingin mengungkapkan kekagumannya terhadap kakak laki-laki ini. Guru Tang sedang mengajar jurusan akting, kan? Qin Chang'an berkata, seperti yang telah Anda lihat di lantai pertama, di pusat pertukaran kami ada peringkat pertukaran yang berbeda sesuai dengan warna lambang. Ruang VIP umumnya digunakan oleh murid dan guru dari pengadilan negeri. Hari ini Anda bisa datang ke sini hanya karena guru membawa Anda. Saat Anda menukar, Anda dapat menyerahkan lambang Anda kepada guru dan mendapatkan diskon 20%. Ini pada dasarnya adalah diskon tertinggi di Outer Court. Karena itu, dia melirik Tang Zhenhua dengan sedikit kebencian, Guru, saya tidak mendapatkan perawatan ini saat itu. Tang Zhenhua berkata dengan marah, jangan bicara omong kosong. Apakah Anda menyadari situasi Anda saat itu? Aku tidak menginginkanmu sama sekali. Anda menjerat dan melecehkan saya setiap hari. Aku sudah membantumu karena tidak mengusirmu. Qin Chang'an terbatuk, tapi aku juga tidak mempermalukanmu kan. Bagaimanapun, aku juga nomor 1 di akademi sekarang. Jika kamu melanjutkan omong kosongmu, aku akan memotongmu. Tang Zhenhua menatap. Baiklah. Mari kita kembali ke bisnis. Lan Xuanyu diyakinkan oleh mata benci Qin Chang'an. Adik kecil, apa yang akan kamu tukar? Tanya Qin Chang'an. Bagaimana Lan Xuanyu tahu apa yang harus dia tukar? Dia segera menoleh untuk melihat Tang Zhenhua. Dari kata-kata Qin Chang'an sebelumnya, dia mengerti bahwa guru benar-benar lebih menghargainya. Belum lagi, dia mungkin satu-satunya mahasiswa tahun ini yang memiliki seorang guru yang menemaninya untuk pertukaran. Umumnya, jika tutor membantu siswa untuk mengetahui apa yang harus ditukar, itu sudah lumayan. Tapi Lan Xuanyu, ditemani oleh gurunya, bisa mendapatkan diskon 20%. Tang Zhenhua berkata, tunjukkan padanya barang-barang peringkat kuning dan putih dan biarkan dia melihatnya. Oke, Qin Chang'an berjanji. Setelah menekan meja beberapa kali, layar besar di dinding tiba-tiba berubah. Serangkaian kata yang padat dan padat tiba-tiba muncul. Di bagian atas tertulis daftar pertukaran lambang putih. Qin Chang'an berkata, adik laki-laki, pusat pertukaran kami, apakah itu daftar tugas atau daftar sumber daya, terus diperbarui karena beberapa item langka dan tidak selalu tersedia. Keuntungan lain dari kantor pertukaran VIP kami adalah Anda dapat membuat reservasi untuk pertukaran tertentu di sini. Misalnya, jika pusat pertukaran tidak memiliki apapun yang Anda inginkan, Anda dapat melakukan reservasi di sini, sesuai dengan urutan kronologis reservasi VIP, dan ketika sumber daya tiba, Anda bisa mendapatkannya terlebih dahulu. Lan Xuanyu berkata dengan heran, tapi,
bukankah itu tidak adil bagi siswa biasa? Qin Chang'an tersenyum dan berkata, tidak ada yang tidak adil, semua orang mengalami hal yang sama. Bahkan para guru akademi semuanya telah dikultivasi selangkah demi selangkah dari menjadi murid pengadilan luar menjadi murid pengadilan dalam, dan kemudian menjadi guru di sekolah. Setiap orang harus menempuh jalan yang sama. Jika Anda ingin mendapatkan otoritas lebih cepat, Anda harus bekerja lebih keras daripada yang lain, berlari lebih cepat, atau memiliki kontribusi khusus untuk akademi. Hanya dengan melakukan itu Anda dapat memperolehnya terlebih dahulu. Misalnya, jika Anda sekarang dapat menyelesaikan misi peringkat hitam dan mendapatkan satu atau lebih lambang peringkat hitam, maka Anda dapat langsung disetujui untuk menggunakan ruang VIP dan menikmati diskon 10% yang setara dengan siswa pengadilan negeri. Diskon 10% hanya bisa dinikmati dengan menyelesaikan tugas peringkat hitam. Maka diskon guru 20% bisa dianggap cukup istimewa di akademi. Lan Xuanyu akhirnya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang betapa berharganya bantuan Tang Zhenhua. Saat Lan Xuanyu memikirkannya, matanya menatap layar. Daftar pertukaran peringkat putih yang ditampilkan sangat kaya, dan sepertinya berisi keanehan fantastis dari setiap deskripsi. Item pertukaran pertama, konten, peringkat keindahan outer court, harga, lambang putih. Ada hal semacam itu. Lan Xuanyu tampak tercengang. Dia berpikir bahwa katalog pertukaran akademi akan penuh dengan sumber daya kultivasi. Qin Chang'an terbatuk dan berkata, adik, harap perhatikan. Semua daftar pertukaran dengan tanda hijau di depan disediakan oleh siswa. Setiap siswa dapat memposting sejumlah item pertukaran, asalkan ada biaya yang dibayarkan. Memposting satu item peringkat putih dalam daftar membutuhkan 5 lambang peringkat putih. Daftar pertukaran peringkat kuning adalah 5 lambang peringkat kuning. Ini diperbolehkan, lalu jika saya memiliki sesuatu untuk dijual, atau jika saya memiliki berita untuk diungkapkan kepada semua orang, dapatkah dilakukan dengan cara ini? Lan Xuanyu penasaran dan merasa ini sepertinya cara menghasilkan banyak uang. Bab 307 mengeluarkan item. Qin Chang'an tiba-tiba tertawa, adik laki-laki, saat aku melihat wajahmu sekarang, itu mengingatkanku saat aku seusiamu. Namun, sebagai saudara, saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda tidak boleh terlalu banyak bermain api. Apakah misi atau item pertukaran, semuanya harus ditinjau oleh akademi. Setelah peninjauan gagal, biaya yang dibayarkan tidak akan dikembalikan dan kerugian Anda. Oleh karena itu, jangan mencoba metode apapun yang berhubungan dengan rahasia akademi atau tidak etis. Melihat senyum pahitnya yang berangsur-angsur terbentuk, Lan Xuanyu mengerti bahwa kakak laki-lakinya berbicara dari pengalaman. Tang Zhenhua berkata dengan pelan, benar. Di masa lalu, seseorang telah merilis item pertukaran tertentu. Warna dari 10 pakaian dalam wanita cantik outer court. Itu berhasil melalui ulasan langkah demi kesalahan. Akibatnya, ratusan orang menukar barang itu. Orang itu mengira dia telah menghasilkan banyak uang, tetapi pada akhirnya semuanya disita oleh akademi dan dia didenda 2 kali lipat. Orang bertanya-tanya berapa lama dia membayar kembali semuanya. Lan Xuanyu tercengang, menatap Tang Zhenhua, lalu ke Qin Chang'an. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa kakak laki-laki ini adalah orang sejenis itu. Senyum di wajah Qin Chang'an tidak dapat dipertahankan lagi, dan dia berkata dengan sedikit malu, Guru, apakah Anda benar-benar baik-baik saja dengan ini? Anda mungkin kehilangan saya sebagai murid Anda. Tang Zhenhua memutar matanya dan tidak menjawab. Lan Xuanyu buru-buru terus melihat ke layar, pura-pura tidak mendengar apapun. Kemudian dia melihat item pertukaran kedua di layar, analisis singkat tentang poin-poin penting dari skill Soul Fusion, melalui kasus skill Soul Fusion tipe pedang. Harga tukar, 1 lambang putih. Apakah mungkin juga bertukar wawasan kultivasi Anda? Lan Xuanyu menatap Qin Chang'an. Saat ini, wajah kakak laki-lakinya sudah kembali normal, dia mengangguk, dan berkata, tentu saja bisa. Pertukaran dan pusat tugas juga merupakan platform untuk komunikasi. Akademi secara aktif mendorong berbagi semacam itu. Jika seseorang ingin belajar dari pengalaman orang lain, ia harus membayar harga yang sesuai. Item pertukaran semacam itu hanya membutuhkan pembayaran 1 lambang putih. Premisnya adalah tidak ada konten serupa di daftar yang ada. Kalau begitu aku akan memposting 1. Lan Xuanyu berkata dengan riang. Hah, Qin Chang'an sedikit terkejut. Junior kecil ini sudah merilis item pertukaran pertama kali dia datang. Adik laki-laki, biarkan aku mendengarnya dulu,
dan lihat apakah itu layak diterbitkan. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa seringkali ada barang yang tidak laku. Jika tidak ada pertukaran yang terjadi selama lebih dari 10 hari, itu akan dihapus dari daftar. Qin Chang'an tidak secara langsung mengkritiknya, tetapi hanya memberi tahu konsekuensinya. Lan Xuanyu mengangguk, dan berkata, "Guru, dapatkah Anda juga memberitahu saya pendapat Anda tentang ini?" Konten pertukaran yang ingin saya terbitkan adalah, bagaimana menyelesaikan konflik antara jiwa kembar dan berkultivasi dengan bantuan energi kehidupan. Perhatikan, tidak berlaku untuk semua jiwa kembar. Petik 2. Setelah mendengarkannya, ruang VIP tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Tang Zhenhua dan Qin Chang'an menatapnya dengan mata aneh. Lan Xuanyu merasa sedikit tidak nyaman dengan mereka, menggaruk kepalanya, sedikit malu, apakah tidak baik? Kakak laki-laki. Qin Chang'an terbatuk, "Adik, apakah Anda benar-benar ingin mengeluarkan ini? Untuk peringkat mana Anda ingin memposting ini?" Lan Xuanyu tercengang sejenak, "Bukankah itu pangkat putih? Dapatkah saya melakukan ini?" Qin Chang'an berkata, "Adik, yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa metode pelatihan apapun yang terkait dengan jiwa kembar adalah rahasia besar bagi seorang master jiwa. Bahkan jika master jiwa kembar lainnya tidak dapat menggunakannya, itu masih dapat digunakan sebagai yang hebat referensi. Tidak ada yang akan dengan mudah mengungkapkan rahasia mereka. Anda harus memikirkannya 2 kali. Ini bukan pertanyaan apakah Anda dapat melakukannya atau tidak, ini adalah informasi yang sangat berharga. Di bawah premis bahwa metode Anda benar, Lan Xuanyu buru-buru mengangguk dan berkata, "Tentu saja itu benar. Tetapi mungkin agak sulit bagi orang lain untuk berlatih. Tapi jika Anda menggunakannya untuk referensi, maka itu masih masuk akal." Qin Chang'an memandang Tang Zhenhua, dan Tang Zhenhua berkata, "Dia memiliki kedekatan bawaan dengan energi kehidupan, itu mungkin." Qin Chang'an menengadah ke langit dan menghela nafas, "Mengapa ini sangat tidak adil? Kenapa saya juga tidak memiliki afinitas hidup bawaan?" Dengan kata lain, metode adik laki-laki hanya bisa digunakan oleh orang yang memiliki kedekatan hidup. Lan Xuanyu berpikir sejenak dan berkata, "Mungkin begitu. Setidaknya dengan afinitas hidup, kultivasi akan lebih mudah." Faktanya, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa situasinya unik, dan mungkin tidak ada orang lain yang bisa menggunakan metode kultivasinya. Tapi untuk harga hanya 1 lambang putih, dia mungkin juga mencobanya. Jika 2 orang atau lebih menukarnya, itu sudah menguntungkan. Qin Chang'an berkata, "Adik, saya akan bertanya lagi, apakah Anda yakin metode ini benar-benar dapat digunakan untuk kultivasi, bukan? Setidaknya Anda dapat menggunakannya secara pribadi." "Saya yakin," Lan Xuanyu berkata tanpa ragu. Qin Chang'an meliriknya dengan dalam, dan berkata, "Itu bagus, maka saya sarankan Anda mencobanya. Namun jangan dimasukkan sebagai peringkat putih, akan lebih baik jika itu adalah peringkat kuning." "Peringkat kuning, apakah ada yang akan membelinya?" Lan Xuanyu berkata dengan heran. Qin Chang'an tersenyum, "Terkadang, semakin mahal harganya, semakin bisa dipercaya. Jika terlalu murah, tidak ada yang peduli." Tang Zhenhua berkata, "Anda dapat mendengarkan dia dalam aspek itu. Dia tidak ada duanya dalam hal membodohi orang. Pertama di seluruh akademi." Lan Xuanyu linglung. Mungkinkah kakak laki-laki ini merujuk pada hal ini ketika dia menyebutkan menjadi yang pertama di akademi? "Penipu terbesar akademi." Qin Chang'an berkata dengan kesal, "Guru, jika Anda melakukan ini lagi, cari orang lain lain kali. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan junior broter, bagaimana saya bisa bergaul dengannya di masa depan?" Tang Zhenhua tidak menanggapi dan memalingkan muka. Lan Xuanyu berkata, "Kakak, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Qin Chang'an berkata, "Tuliskan detail metode kultivasi di sini dan itu akan ada dalam file khusus, saya akan mengirimkannya untuk Anda tinjau. Setelah disetujui, itu akan ditampilkan di daftar pertukaran kuning. Setelah kamu tunggu saja." "Oke." Lan Xuanyu mulai mengisi konten spesifik pada formulir pendaftaran item pertukaran khusus yang dibuka Qin Chang'an. Qin Chang'an sengaja pergi ke samping, menghindari untuk melihat. Simpan setelah selesai. Soul komputer sudah sangat modern. Tidak perlu menulis apapun, cukup lengkapi saja. Dalam waktu singkat, Lan Xuanyu selesai menulis. Itu adalah sesuatu yang dia temukan sehari sebelumnya, secara alami mudah untuk menulis isinya. "Adik kecil, apakah kamu yakin? Jangan lupa bahwa Anda perlu membayar lambang kuning.
Itu bukan harga yang kecil. Qin Chang'an mengingatkannya lagi. Emblem sangat berharga bagi mahasiswa baru. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Lan Xuanyu saat ini sudah dapat digambarkan sebagai orang kaya yang busuk, dengan hampir 20 lambang kuning di atasnya, dan itu setelah membagikan beberapa lambang kepada Qian Lei dan Liu Feng. Setelah membayar lambang kuning ke Qin Chang'an, Lan Xuanyu pergi untuk melihat daftar pertukaran lagi. Selain metode kultivasi dan beberapa berita aneh terkait pertukaran, sisanya adalah sumber daya kultivasi. Termasuk logam langka, bahan makanan langka, semua jenis harta surga dan bumi 100 tahun atau lebih, dan sebagainya. Pada daftar pertukaran peringkat putih, hal terbaik adalah harta surga dan bumi berusia 1000 tahun, dengan pengantar terperinci tentang efeknya untuk masing-masing. Halaman demi halaman, Lan Xuanyu merasa kepalanya berputar karena berbagai pilihan. Ada begitu banyak hal baik. Tiba-tiba, Lan Xuanyu melihat hal berikut, 1 liter air danau Dewa Laut, harga tukar, 1 lambang putih. Catatan, air danau Dewa Laut mengandung energi kehidupan yang kaya dan murni yang tak tertandingi di bawah baptisan vitalitas pohon abadi melalui perkembangan puluhan ribu tahun. Ini hampir mencairkan energi kehidupan. Apakah itu untuk minum atau membersihkan tubuh? Itu akan sangat membantu untuk meningkatkan tubuh Master Jiwa. Direkomendasikan untuk diminum, dengan khasiat luar biasa untuk membersihkan kotoran dalam tubuh dan meningkatkan kebugaran jasmani. 1 liter air danau Dewa Laut membutuhkan lambang putih. Ini terlalu mahal. Seseorang tidak dapat melihat tepi danau Dewa Laut secara sekilas, sulit untuk mengatakan seberapa dalamnya. Jumlah airnya tidak terukur, dan 1 liternya membutuhkan lambang putih. Ini terlalu mudah untuk menghasilkan uang. Bab 308 bertukar. Kakak senior, apakah air danau Dewa Laut itu sepadan? Itu tepat di sebelah akademi, tidak bisakah kamu pergi dan mengambilnya sendiri? Lan Xuanyu bertanya pada Qin Chang'an. Qin Chang'an berkata, kalau begitu kamu coba saja. Danau Dewa Laut dijaga oleh serangkaian penghalang jiwa dan dewa yang lebih baik tahu berapa kali. Bahkan induk armada luar angkasa federal mungkin tidak sebanding. Tanpa izin akademi, Anda tidak akan mendapatkan setetes pun air danau Dewa Laut. Penjelasan ini sama sekali tidak dibesar-besarkan. Setelah puluhan ribu tahun, aura kehidupan yang disekresikan oleh pohon abadi telah lama meresapi danau Dewa Laut. Air danau Dewa Laut juga dikenal sebagai air kehidupan. Apakah Anda tahu berapa nilai benda ini di luar? 1 liter air danau Dewa Laut bernilai 10.000 koin federal atau 1.000 koin douluo, dengan lebih banyak permintaan daripada pasokan. Akademi tidak mengizinkan mengekspornya. Manfaat ini untuk siswa kami. Ini juga item yang saya rekomendasikan untuk Anda dapatkan. Jika Anda memiliki afinitas terhadap energi kehidupan, manfaatnya akan lebih besar lagi jika Anda meminumnya, karena tidak akan ada limbah. Bagaimanapun, saya minum ini sekarang. 1 liter sehari pasti akan membantu untuk lebih meningkatkan tubuh Anda. Berbicara tentang ini, dia berkata dengan iri, beberapa senior yang sangat kaya bahkan menggunakan air danau Dewa Laut untuk mandi, itu benar-benar mewah. Lan Xuanyu berkedip, melirik Tang Zhenhua, dan berkata, kalau begitu, haruskah saya mencoba menukar 1 liter? Jangan lakukan ini. Dapatkan yang ada di daftar peringkat kuning, dan bermeditasi di danau Dewa Laut selama 1 jam. Tang Zhenhua berkata tiba-tiba. Hah, Qin Chang'an tercengang, guru, itu adalah item pertukaran peringkat kuning yang dipuji sebagai yang paling tidak layak. Dibutuhkan 3 lambang peringkat kuning untuk bermeditasi hanya selama 1 jam. Berapa liter yang kamu dapat sebagai gantinya? Walaupun tidak cukup untuk mandi tapi setidaknya masih cukup untuk minum sebulan penuh. Kamu tidak mengerti apa-apa, dia memiliki ketertarikan pada energi kehidupan. Apakah layak berkultivasi di danau Dewa Laut bergantung pada seberapa banyak energi kehidupan yang dapat diserap seseorang. Jika dia bisa menyerap cukup banyak, itu sangat berharga. Tang Zhenhua berkata dengan ringan. Aku akan menukar ini. Lan Xuanyu berkata hampir tanpa ragu. Apakah itu layak? Tentu saja itu sangat berharga. Tidak peduli seberapa buruk matematikanya, ini terlalu mudah untuk dipahami. Selama sesi kultivasi tadi malam, tidak butuh waktu lama baginya untuk menyerap energi kehidupan yang terkandung dalam lambang peringkat hitam. Tentu saja tidak 1 jam. Meski itu tidak mewakili nilai penuh dari lambang hitam, itu pasti jauh melebihi nilai dari 3 lambang kuning. Selain itu, jika energi kehidupan di danau Dewa Laut tidak terbatas, dia dapat sepenuhnya menyerap sebanyak yang dia mau.
Meskipun tidak jelas berapa banyak yang bisa dia serap dalam 1 jam, itu pasti akan melebihi jumlah lambang peringkat hitam. Kesempatan ini datang tepat pada saat dia khawatir tidak dapat menemukan energi kehidupan yang cukup. Qin Chang'an tiba-tiba berkata, jadi begitulah cara kerjanya. Jika afinitas hidup adik laki-laki cukup tinggi, Anda memang bisa mencobanya. Adik laki-laki, lalu apakah Anda menukar ini? Ya, aku akan mendapatkan ini. Guru, apakah ada perbedaan besar dalam konsentrasi energi kehidupan antara berkultivasi di Danau Dewa Laut dan berkultivasi di sebelah lambang hitam? Lan Xuanyu bertanya pada Tang Zhenhua. Sudut mulut Tang Zhenhua berkedut, dan dia melirik Qin Chang'an, yang matanya melebar dalam sekejap, dan terbatuk, tentu saja lebih baik di Danau Dewa Laut. Lambang hitam hanyalah sepotong kecil cabang dari pohon abadi. Danau Dewa Laut terhubung langsung dengan pohon abadi, julukannya sebagai air kehidupan bukan hanya untuk pertunjukan. Qin Chang'an sekarang merasa ingin mencekik adik laki-laki di depannya, lambang hitam. Dari mana dia mendapatkan lambang hitam untuk membantu kultivasinya? Bagaimana seorang mahasiswa baru memiliki barang itu? Tidak diragukan lagi itu adalah guru yang memberikannya. Dia ingin menangis. Perbedaan perlakuan terlalu besar. Tang Zhenhua merasa bahwa dia akan kewalahan oleh mata kecil yang penuh kebencian dari murid pertamanya, terbatuk, dan berkata, setelah kembali, aku akan meminjamkanmu Mesya. Namun kali ini jika rusak, Anda memperbaikinya sebelum mengirimkannya kembali. Kalau tidak, ya, terima kasih guru. Qin Chang'an sangat gembira dan melihat Lan Xuanyu tiba-tiba terasa lebih menyenangkan di matanya. Tang Zhenhua menoleh untuk melihat Lan Xuanyu dan berkata, kamu memiliki fisik afinitas hidup, jadi kamu tidak perlu menukar harta lainnya untuk saat ini. Semua harta di bawah 10.000 tahun sebenarnya hanya bisa berfungsi sebagai tambahan energi, tidak cukup untuk mempengaruhi kultivasi seseorang. Jadi ada sedikit arti dalam mendapatkannya. Lebih baik menyerap energi kehidupan untuk membantu Anda dalam kultivasi. Pertama coba berkultivasi di Danau Dewa Laut selama 1 jam. Jika efeknya bagus, sesekali, Anda dapat mencoba lagi setelah semua energi kehidupan yang telah Anda serap sebelumnya benar-benar habis. Ya, terima kasih guru. Lan Xuanyu tidak ragu untuk mengeluarkan 2 lambang kuning dan 4 lambang putih. Dia tidak akan melupakan diskon 20% gurunya. Qin Chang'an membantunya melalui prosedur pertukaran, dan memberinya lambang yang tampak seperti kristal biru dengan tulisan Dewa Laut di atasnya. Berkat itu, dia bisa memasuki Danau Dewa Laut melalui pintu masuk khusus, dengan syarat dia hanya berkultivasi di tepi danau dan tidak berenang di danau. Ada tempat pelatihan khusus di tepi danau. Setelah Lan Xuanyu melihat dari dekat daftar pertukaran putih dan kuning untuk terakhir kalinya, dia meninggalkan pusat pertukaran bersama Tang Zhenhua. Guru, apa yang akan kita pelajari di sore hari? Lan Xuanyu bertanya pada Tang Zhenhua. Tang Zhenhua berkata dengan samar, bagi Anda, prioritas utama adalah meningkatkan kultivasi Anda. Ayo langsung ke Danau Dewa Laut untuk berkultivasi. Saya akan menemani Anda untuk melihat hasil kultivasi Anda dan memastikan apakah itu layak untuk ditukar. Saya akan mengawasi Anda jika ada masalah muncul. Terima kasih guru atas perhatianmu. Lan Xuanyu sangat berterima kasih dari lubuk hatinya. Meskipun baru 1 hari sejak dia menjadi muridnya, Tang Zhenhua sangat baik padanya. Tang Zhenhua melengkungkan bibirnya dan berkata, jangan terlalu senang terlalu dini. Saya mengharapkan Anda untuk membayar saya kembali. Wajah guru akan mengandalkanmu di masa depan. Pada penilaian akhir tahun, jika Anda tidak mendapatkan tempat pertama, jangan panggil saya sebagai guru Anda lagi. Ya, tekanannya agak kuat, tapi bisa juga menjadi motivasi. Apalagi setelah berkultivasi tadi malam, Lan Xuanyu kini penuh motivasi. Dia merasa bahwa setelah tadi malam, kekuatan jiwanya meningkat hampir secara keseluruhan. Jika dia bisa terus berkultivasi dengan kecepatan ini, tidak perlu berhari-hari untuk mencapai peringkat 30. Pada saat ini, Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan cahaya di sekitarnya sedikit redup. Saat berikutnya, pemandangan di sekitarnya bergoyang, dan dia tidak mengerti apa yang terjadi. Setelah puluhan detik, dia dibawa oleh Tang Zhenhua ke tempat lain. Aura kehidupan yang kuat dan padat mengalir ke wajahnya, di depannya ada hutan, dengan uap tipis menembus udara. Jelas, di belakang hutan ada Danau Dewa Laut. Tang Zhenhua berjalan di depan, Lan Xuanyu buru-buru mengikuti dan berjalan melewati hutan. Apa yang muncul di depannya adalah sebuah rumah kayu kecil dengan halaman,
diikuti oleh danau dewa laut yang tak terbatas dan pohon abadi yang menjulang ke awan. Danau yang jernih, pohon abadi yang besar, dan rumah kayu sederhana digabungkan untuk membentuk rasa keindahan yang khas. Pintu rumah kayu terbuka, dan suara yang jelas datang dari dalam. Beberapa teman datang dari jauh, kejutan yang menyenangkan. Hantu ceroboh, kenapa kamu punya waktu untuk datang ke sini? Sambil berbicara, seseorang berjalan keluar dari rumah kayu. Dia mengenakan jas putih, yang merupakan kebalikan dari pakaian ceroboh Tang Zhenhua. Pakaian ini bisa digambarkan ramping dan bersih. Rambut hitam panjangnya disisir rapi dan digantung di belakang kepalanya, dengan alis yang gagah, mata yang cerah, hidung dan mulut yang lurus. Dia terlihat sangat bermartabat. Dia tampaknya seumuran dengan Qin Chang'an, tetapi matanya yang dalam sedalam lautan, membuatnya sulit untuk dilupakan. Tang Yue, apakah kamu ingin mati? Tang Zhenhua berkata dengan dingin. Masih sangat mudah tersinggung, tidak heran. Pada titik ini, pria yang dipanggil Tang Yue oleh Tang Zhenhua menghentikan kata-katanya, karena dia jelas merasa bahwa pria di depannya akan meledak seperti letusan gunung berapi. Ahem, apa yang dilakukan saudara Zhenhua di sini? Tang Yue melambaikan tangannya. Tanpa tahu kapan, dia sudah memegang kipas angin, dan saat dia mengipasi, dia terlihat seperti sedang menikmati dirinya sendiri dengan santai. Bab 309 Budidaya di Danau Dewa Laut. Dia adalah murid baruku, Suanyu. Sapa guru Tang Yue. Tang Zhenhua menunjuk Lan Suanyu di sebelahnya. Lan Suanyu buru-buru maju 2 langkah. Halo guru. Tang Yue menatapnya. Matanya langsung cerah. Lan Suanyu segera meninggalkan kesan yang baik padanya. Dia menyukai hal-hal yang bersih dan juga orang yang tampan. Dia segera menyukainya, tidak buruk sama sekali. Saya tidak menyangka hantu ceroboh memiliki mata yang begitu bagus untuk orang-orang. Namun, anak ini dan kamu tidak cocok. Bagaimana kalau mentransfernya kepadaku? Mendengar kata-katanya, Tang Zhenhua secara mengejutkan tidak marah, tetapi berkata dengan tatapan terkejut, apa? Apakah Anda siap untuk keluar dari lubang Anda untuk menerima seorang murid? Tang Yue melambaikan kipasnya, aku baru saja mengoceh, sayang sekali anak ini bersamamu. Lupakan tentang menerima murid, apakah kamu tidak tahu kepribadian saya? Saya sudah terbiasa dengan gaya hidup malas ini, bagaimana saya bisa punya waktu untuk mengajar siswa? Minum anggur setiap hari, menjaga danau dewa laut ini, itu adalah jenis gaya hidup yang bahkan didambakan oleh makhluk abadi. Mulut Tang Zhenhua berkedut, kamu adalah perwujudan yang tidak ambisius. Baiklah, muridku bertukar 1 jam kultivasi di danau dewa laut, cepat dan pimpin jalan, jangan buang waktu kita. Tang Yue memandang Lan Suanyu dengan heran, 3 lambang kuning. Anak ini adalah mahasiswa baru. Mereka berasal dari mana? Bukan dari kamu, kan? Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda tidak dapat melanggar aturan. Tang Zhenhua dengan benar berkata, apakah saya orang seperti itu? Aku takut orang yang mencurigakan sepertimu akan meragukannya, jadi aku secara pribadi membawanya ke sini. Lambangnya semua hasil panennya sendiri, muridku, adalah juara angkatan baru tahun ini. Sekarang apakah kamu mengerti? Tang Yue meliriknya dan berkata, bisakah siswa juara pergi ke tempatmu? Apa orang dari rumahmu itu juga setuju? Tang Zhenhua tampaknya sangat puas dengan kata-kata, orang itu dari rumahmu, matanya sangat cerah, dan dia berkata dengan bangga, tentu saja. Meskipun kita tidak resmi bersama, hati kita masih bersama. Bagaimana mungkin dia tidak mendengarkan? Tidak memihak saya. Tang Yue meringkuk bibirnya, cobalah berani mengucapkan kata-kata itu lagi di hadapannya. Ikut denganku. Sambil berbicara, dia berbalik dan masuk ke rumah kayu. Tang Zhenhua dan Lan Suanyu juga masuk. Di dalam, Lan Suanyu menemukan bahwa dekorasinya sebagian besar terbuat dari kayu, memberikan suasana yang elegan dan segar. Ada beberapa rangkaian bunga di atas meja kayu. Peralatan di atas meja semuanya terbuat dari porselen biru, dan aroma anggur yang samar melayang di udara. Yang paling mengejutkannya adalah ketika dia masuk ke rumah kayu ini, dia tiba-tiba merasa seperti berada di dunia lain. Segala sesuatu di sini tampaknya berbeda dari dunia luar. Sepertinya ada fluktuasi kekuatan jiwa, tapi dia tidak bisa merasakannya. Jangan merasa terlalu detail, levelmu tidak cukup tinggi, atau kamu akan mendapat serangan balik. Tingkat energi penghalang pelindung di sini terlalu tinggi. Tang Zhenhua mengangkat tangannya dan menepuk pundaknya,
Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan aliran panas menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan aneh menghilang dengan banyak. Tang Yue melihat kembali ke arah mereka, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan berjalan ke bagian terdalam dari rumah kayu itu, dan mengangkat tangannya untuk mendorong. Lan Xuanyu menyadari bahwa masih ada pintu di dalam rumah kayu itu. Saat dibuka, semburan energi kehidupan yang sangat kuat mengalir keluar, bahkan membuat napas menjadi sulit. Saat Lan Xuanyu merasa lesu, sebuah lingkaran hijau tiba-tiba menyala di tubuhnya. Pusaran darah di dadanya sepertinya telah terbangun. Itu bergetar hebat, dan kemudian mulai dengan rakus menyerap energi kehidupan dengan sendirinya. Tang Yue benar-benar terkejut kali ini, Life Affinity Fisik. Saat dia berkata, dia mengangkat tangannya ke arah Lan Xuanyu. Tang Zhenhua segera menamparkan tangannya, seorang pria berbicara dengan mulutnya dan bukan dengan tinjunya. Ini adalah muridku, apa yang kamu lakukan? Tang Yue memandang Tang Zhenhua, dan kemudian ke Lan Xuanyu, wajahnya berubah sedikit suram. Mengapa saya tidak memperhatikan bahwa ada siswa dengan Life Affinity Fisik di antara mahasiswa baru tahun ini? Mengapa Outer Court tidak melapor padaku? Petik 2. Tang Zhenhua berkata senang pada dirinya sendiri, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Jika Outer Court tidak melapor maka tanyakan alasannya sendiri. Cepat dan berhenti memblokir jalan, ikuti aturannya. Tang Yue tidak banyak bicara, tetapi mengerutkan kening dan memberi jalan. Tang Zhenhua menarik Lan Xuanyu dan membawanya keluar dari rumah kayu. Di luar rumah kayu, saat Lan Xuanyu melangkah keluar dari pintu kayu, dia merasa bahwa seluruh dunia tampak berbeda. Segala sesuatu di depannya sepertinya telah berubah menjadi batu giok hijau. Bahkan air danau Dewa Laut yang awalnya berwarna biru tua. Dalam penglihatannya, ada lingkaran cahaya hijau tebal yang mengapung di permukaan danau Dewa Laut, dan lingkaran cahaya ini melonjak seperti air pasang dan tampak besar. Lebih jauh lagi, pohon abadi di hadapannya juga berubah menjadi hijau zamrud. Batangnya yang besar sangat transparan, bersinar dengan lingkaran hijau, seolah-olah diukir dari batu giok kelas atas. Tapi bagaimana batu giok sebesar itu bisa ada di dunia ini? Aura kehidupan yang kuat membuatnya merasa agak sulit bernapas, tetapi seluruh tubuhnya tampak bersorak. Hanya berdiri di sini, dia mendapat sensasi yang sama seperti saat kultivasi tadi malam. Meski tidak semurni energi kehidupan yang dipancarkan oleh lambang peringkat hitam, jumlah total energi kehidupan di sini sangat besar. Pantas saja, tidak heran kakak senior mengatakan bahwa air danau Dewa Laut adalah air kehidupan, itu benar-benar air kehidupan. Sekarang Lan Xuanyu merasa bahwa tidak mahal untuk menukar lambang putih dengan 1 liter air kehidupan. Setelah kembali, dia akan menyarankan Qian Lei dan Liu Feng untuk mendapatkannya. Tang Zhenhua mengabaikan Tang Yue, menarik Lan Xuanyu ke danau. Menunjuk ke daun teratai di danau, dia berkata, pilih satu dan naik, jangan khawatir daunnya tenggelam, itu akan membuat tubuhmu berendam di air danau, dan kemudian berkultivasi sekaligus. Aku akan menjagamu, jangan khawatir tentang apapun. Cobalah untuk menyerap sebanyak mungkin. Tidak masalah jika Anda merasa jenuh, setelah kembali Anda dapat meluangkan waktu untuk mencernanya lagi, mengerti? Sambil berbicara, dia mengeluarkan lambang biru dari tangan Lan Xuanyu dan melemparkannya ke Tang Yue. Lan Xuanyu tidak dapat menahan diri lagi, dan segera melangkah keluar setelah mendengar ini, melompat langsung ke daun teratai. Tiba-tiba, seluruh daun besar itu perlahan tenggelam, dan rasa dingin langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh tubuh Lan Xuanyu dan bahkan matanya menjadi hijau. Dia hanya merasa bahwa energi kehidupan yang sangat kaya langsung mengelilinginya. Perasaan tadi malam kembali dalam sekejap, dan pusaran darah di dadanya menjadi liar, melahap semua energi kehidupan di sekitarnya dengan ganas. Tubuh Lan Xuanyu juga mulai membengkak dengan cepat, membuatnya gemetar tanpa sadar. Tang Yue berteriak, tidak bagus. Buat dia segera kembali. Afinitas hidup anak ini terlalu kuat, bagaimana dia bisa menyerap begitu banyak sekaligus? Dia akan meledak. Dia bukan satu-satunya yang merasa ada yang tidak beres. Ketika Tang Zhenhua melihat tubuh Lan Xuanyu membengkak, dia juga terkejut dan mengangkat tangannya untuk meraihnya. Tapi saat telapak tangannya menyentuh bagian atas kepala Lan Xuanyu, tiba-tiba, raungan naga yang dalam terdengar dari tubuh Lan Xuanyu, dan Tang Zhenhua dan Tang Yue tiba-tiba merasakan jantung berdebar, menyebabkan telapak tangan Tang Zhenhua terhenti. Kemudian mereka menemukan bahwa tubuh Lan Xuanyu tidak lagi bengkak, lingkaran emas dan perak samar muncul dari tubuhnya. Di dadanya,
pusaran air berwarna emas dan perak muncul. Sambil berputar dengan kecepatan tinggi, benang-benang udara putih halus mulai muncul dan kemudian diserap olehnya melalui pori-pori tubuhnya. Gemetar menghilang, tubuhnya stabil, dan baru kemudian dia benar-benar tenggelam ke dalam air danau Dewa Laut. Apakah situasinya terkendali? Tang Zhenhua menoleh untuk melihat Tang Yue. Meskipun dia menduga bahwa berkultivasi di Danau Dewa Laut akan sangat bermanfaat bagi Lan Xuanyu dengan Life Affinity fisik miliknya, dia tidak menyangka efeknya akan begitu baik. Bab 310 dengan rela melemparkan diri ke jaring. Tang Yue datang ke sisi Tang Zhenhua dengan satu langkah. Tidak lagi memiliki waktu luang untuk peduli tentang tidak mengotori dirinya sendiri, dia meraih kerahnya dan meraung, berapa afinitas hidup anak ini. Tang Zhenhua tercengang, saya tidak tahu. Bukankah seharusnya Anda tahu lebih baik dari saya dalam hal ini? Mata Tang Yue tiba-tiba membelalak, kamu tidak tahu. Apakah Anda berani membawanya ke saya jika Anda tidak tahu? Tahukah Anda bahwa dia baru saja hampir bunuh diri? Jika dia langsung meledak karena menyerap terlalu banyak energi kehidupan, maka itu akan membuatmu menjadi orang berdosa. Guruku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Menilai dari reaksi barusan, Life Affinity anak ini setidaknya 90% atau lebih. Apakah Anda tahu apa artinya ini? Itu berarti tingkat afinitas hidupnya lebih tinggi dari saya, dan kemungkinan akan mencapai tingkat guru saya. Bisakah itu mencapai level Old Su? Ini tidak mungkin, kan? Tang Zhenhua sedikit bingung. Apa yang tidak mungkin? Anda harus mengawasinya dengan cermat, jika terjadi sesuatu ke selatan. Saya akan pergi ke guru sekarang. Hebat, hebat, akhirnya kita akan memiliki penerus. Sambil mengatakan ini, Tang Yue hendak pergi. Tang Zhenhua buru-buru meraih Tang Yue, dan berkata dengan penuh semangat, Kakak Yue, jangan lakukan ini. Apa yang harus saya lakukan jika guru Anda datang ke sini? Ini muridku, kalian tidak bisa mencurinya dariku. Tang Yue berkata dengan marah, jangan bicara omong kosong. Apakah Anda tahu arti memiliki kehidupan? Afinitas lebih dari 90. Izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah acara yang cukup besar untuk menyelenggarakan konferensi Paviliun Dewa Laut. Bahkan jika Anda memanggil guru Anda untuk meminta bantuan, percuma saja, anak ini hanya bisa menjadi anggota Life School kita. Setelah dia mengatakan bahwa dia menamparkan tangan Tang Zhenhua, dan cincin jiwa berturut-turut menyala dari kakinya, 6 hitam dan 3 merah, total 9 cincin jiwa muncul. Saat berikutnya, dia menembak seperti anak panah, dan langsung menuju ke arah pohon abadi. Saat dia terbang, lapisan lingkaran cahaya hijau muncul dari bawah dan mengelilingi tubuhnya, berbentuk sayap hijau dan emas di punggungnya. Melihat sosoknya yang pergi, Tang Zhenhua tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah saya baru saja mengangkat batu dan memukul kaki saya dengannya? Saya ingin mengambil keuntungan darinya, tetapi sekarang situasinya di luar kendali. Apa yang bisa saya lakukan? Tidak. Saya tidak boleh membiarkan ini terjadi. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan mereka merebutnya seperti ini. Sambil berbicara, dia dengan cepat mengangkat tangan kirinya dan menekan komunikator jiwanya untuk memutar nomor. Segera, terdengar suara dingin dari seberang, apa? Sayang, jangan tutup. Tepat setelah kata pertama Tang Zhenhua, pihak lain menutup telepon. Dia buru-buru menelepon lagi, tetapi tidak terhubung sama sekali dan digantung lagi. Tang Zhenhua tampak terdiam, tetapi masalah itu sangat penting sehingga dia hanya bisa menelepon lagi dan lagi. Akhirnya, pada ketujuh kalinya, pihak lain terhubung. Tang Zhenhua, apa yang kamu inginkan? Raungan marah datang dari sisi lain. Qian Lei, yang sedang berlutut di kantor dekan pengadilan luar, tubuhnya benar-benar kaku dan otaknya setengah sadar, tiba-tiba terbangun oleh raungan. Dia bergidik dan berseru, aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak membicarakanmu. Ying Lohong berkata dengan nada marah. Di sisi lain, Tang Zhenhua berkata dengan penuh semangat, Din, sesuatu yang buruk terjadi. Anda harus membantu saya dalam masalah ini. Kali ini dia tidak berani memanggilnya, sayang. Kemarahan di wajah Ying Lohong sedikit berkurang, dan digantikan oleh kecurigaan. Dia mengenal Tang Zhenhua dengan sangat baik. Pria ini sangat bangga, dia jarang memohon padanya seperti ini. Apa yang telah terjadi? Tang Zhenhua berkata dengan sungguh-sungguh, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Anda ingat anak ini, Lan Xuanyu. Dia memiliki fisik afinitas hidup. Petik 2. Ying Lohong tertegun,
Life Affinity Fisik. Apakah Anda tidak salah? Selama pemeriksaan fisik, tidak ada yang ditemukan mengenai hal ini. Tunggu, jika saya ingat tes darahnya sepertinya memiliki respons yang aneh terhadap energi kehidupan. Tampaknya mampu menelan energi kehidupan. Apa yang salah? Apakah Anda berencana menghubungi Life School untuk menguji afinitasnya? Saya sarankan Anda tidak. Saat ini, siswa dengan Life Affinity jarang. Setelah ditemukan, mereka mungkin akan mencurinya dari Anda. Tang Zhenhua tersenyum pahit, itulah masalahnya. Saya tidak menyangka afinitas hidupnya setinggi itu, jadi saya menyuruhnya untuk menukar sesi kultivasi di Danau Dewa Laut, awalnya berniat memanfaatkan fakta itu. Siapa sangka begitu anak ini memasuki Danau Dewa Laut, ini terjadi. Dia kemudian menggambarkan apa yang terjadi barusan. Mendengarkan narasinya, mata Ying Lohong tiba-tiba membelalak. Akhirnya, dia meletus, suaranya yang melengking terdengar hampir di seluruh gedung pengajaran. Apakah kamu babi? Kamu babi kan? Ying Lohong meraung pada komunikator Shrek-nya, amarahnya benar-benar di luar kendali. Saya tidak mengerti, bagaimana bisa pikiran seseorang menjadi seperti ini. Anda bahkan dapat melakukan hal semacam ini. Jika dia direnggut, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Tetaplah di tempatmu sekarang, bahkan jika Oultsu datang, kami tidak bisa membiarkan dia membawa pergi orang-orang kami. Aku akan pergi sekarang. Ying Lohong akan mati karena marah karena orang tertentu. Jangan kehilangan ketenanganmu. Jauhkan komunikatornya sejauh mungkin dari telinganya. Tang Zhenhua berkata tanpa daya, saya tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Tang Yue baru saja mengatakan bahwa ketika Anda bertemu seseorang dengan kedekatan yang begitu tinggi, mereka bahkan akan memanggil konferensi Paviliun Dewa Laut untuk membawanya pergi. Apa yang harus kita lakukan? Ying Lohong berkata dengan marah, kentut, biarkan aku melihat siapa yang bisa merebut murid-murid pengadilan luarku. Saya akan menelepon guru. Kamu tunggu aku di sana. Setelah selesai berbicara, dia menutup komunikasi dan bergegas keluar seperti embusan angin. Qian Lei masih berlutut di sana. Pada saat ini, dia jauh lebih sadar, bergumam pada dirinya sendiri, pertobatan mereka barusan, apakah itu tentang Suanyu? Lan Suanyu tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di luar. Dia saat ini benar-benar tenggelam dalam lautan kehidupan. Setelah pemeriksaan semalam, ketika dia mulai merasa kenyang, dia segera menggunakan metode kultivasi kemarin untuk mengubah energi kehidupan yang berlebihan menjadi kekuatan jiwanya sendiri, melalui energi 7 warna di pusaran garis keturunannya. Kekuatan jiwanya mengikuti jalur kultivasi keterampilan surgawi misterius untuk membentuk sebuah siklus. Segera, dia merasa bahwa tubuhnya telah benar-benar memasuki keadaan yang luar biasa di bawah pembersihan energi kehidupan yang tak tertandingi. Garis keturunannya dengan rakus menyerap energi kehidupan ini untuk mengisi dirinya sendiri, tetapi kecepatan pencernaannya terbatas. Energi kehidupan yang meluap diubah menjadi kekuatan jiwa. Meskipun efeknya cukup bagus dalam proses konversi ini, kekuatan jiwa yang berasal dari ini cukup mendasar dan sedikit tidak murni. Di bawah kendalinya, sebelum bergabung dengan kekuatan jiwanya, dia harus melalui proses kompresi lainnya. Tapi meski begitu, itu jauh lebih cepat daripada saat dia berkultivasi sebelumnya. Dia sengaja memusatkan perhatiannya pada sinar cahaya 7 warna di tengah pusaran garis keturunannya. Kali ini dia benar-benar yakin bahwa itu tanpa disadari tumbuh lebih kuat. Meski sangat lambat, itu memang mengumpulkan lebih banyak energi. Mengetahui ini saja sudah cukup. Energi kehidupan di Danau Dewa Laut hampir tak terbatas, dia tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup energi kehidupan untuk diserap. Metode kultivasi buatannya sendiri akhirnya melewati seluruh siklus, dan perasaan ini sungguh luar biasa. Kekuatan jiwanya meningkat hampir dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dengan kilatan cahaya, orang lain muncul di samping Tang Zhenhua, itu adalah Ying Lohong. Begitu dia tiba, Ying Lohong mengangkat kakinya dan menendang pantat Tang Zhenhua, apakah kamu bodoh? Katakan padaku apakah kamu bodoh? Apakah Anda tahu bahwa Anda dengan rela melemparkan diri Anda ke jaring? Tang Zhenhua membuat wajah pahit dan tidak melawan. Bagaimana saya bisa tahu ini akan terjadi? Mengapa Anda tidak memeriksa afinitas hidupnya selama pemeriksaan fisik? Ying Lohong berkata dengan marah, itu akan diperiksa hanya setelah pendaftaran. Siapa yang tahu bahwa Anda membawanya ke Danau Dewa Laut begitu cepat untuk berkultivasi? Saat dia berkata, dia juga menatap Lan Suanyu, dan dia melihat bahwa, duduk di danau,
seluruh tubuh Lan Xuanyu bersinar dengan lingkaran cahaya hijau. Berdiri di pantai dia bisa merasakan anak ini dengan rakus menyerap energi kehidupan, meskipun untuk tingkat kultivasi mereka, itu tidak terlalu diperhitungkan. Namun, untuk Master Jiwa 2 Cincin, dia menyerap terlalu banyak.